Selamat gini hari, bersama saya Hari, Berita Magic. Terlihat di simpang lampu merah beberapa pemuda terpapar virus jenis baru. Menurut warga sekitar, kejadian terjadi pada asyar. Beberapa anak muda yang awalnya normal mendadak berjoget tanpa bisa menghentikan jogetan itu sendiri. Ya jadi awalnya mah kelihatannya normal-normal aja, tidak ada gimana-gimana gitu. Terus tiba-tiba teh orang-orangnya pada joget, nggak bisa berhenti. Diberhentiin juga nggak mau berhenti, joget terus. Nggak tahu katanya mah virus baru ya. Menurut informasi pihak terkait, Badan Mensana Incorporazione kini sedang mempelajari virus ini sembari membuat vaksin yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat dengan format MP3. Baik, sekian berita kali ini. Terima kasih. Saya Hari, Berita Magic. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pada stres. Daripada pusing, mending kita SKJ. Yuk, gerakin tubuh biar sehat katanya. Berangkat. Aduh pusing, 7 keliling. Hujan gak datang, juga gak ada angin. Dia yang datang, gua yang pusing. Bikin hidup jadi mulai kepotak panting. Makin kesini semua makin serba salah. Gua begini salah, gua gitu tambah salah. Katanya boleh, tapi faktanya kagak. Oh, ternyata semua wacana. Ada yang bilang ini cuma propaganda. Ada yang bilang ini semua kisah nyata. Gua tambah bingung harus percaya siapa. Yang jelas ini perut 2 hari kagak ada isinya. Mau marah, marah sama siapa? Semua benar, gak ada yang salah. Semua bilang nanti pasti ada solusinya. Tapi nyatanya kayak yang udah-udah. Mending jogetin aja, lawan dengan bahagia. Ayo joget semua, bersama vaksin ada. Semua tangan di udara, buang semua amarah. Kita lawan mereka, bersama vaksin ada. Di dompet kagak ada penghuninya. Cek di ATM duit lewat juga kagak. Ngeluh percuma gak akan ada artinya. Coba cari nafkah celahnya gak ada. Ujung-ujungnya balik lagi ke rumah dengan tangan hampa tanpa bawa apa-apa. Bocah pada nangis, bini marah-marah. Berusaha sabar, pala gue pecah. Jangan tersinggung apalagi marah-marah. Ini lagu kagak nyindir siapa-siapa. Tapi kalau baper atau mulai merasa, ya berarti situ. Oh ya udah, capek jadinya. Mikirin ini gak ada ujungnya. Yang penting kita sehat semua. Sama vaksin ada, kita sehat. Mending jogetin aja, lawan dengan bahagia. Ayo joget semua, bersama vaksin ada. Semua tangan di udara, buang semua amarah. Kita lawan mereka, bersama vaksin ada. Jogetin aja, lawan dengan bahagia. Ayo joget semua, bersama vaksin ada. Semua tangan di udara, buang semua amarah. Kita lawan mereka, bersama vaksin ada. Mending jogetin aja, lawan dengan bahagia. Ayo joget semua, bersama vaksin ada. Semua tangan di udara, buang semua amarah. Kita lawan mereka, bersama vaksin ada. Butuhnya duit.
Selamat datang di Tuur di Kumpulan orang miskin yang sombong. Gua ngomongnya jadi bang. Lihat nih, Ibob nih, hobinya ngalangin kamera, lihat nih. Hobinya tuh, kan ngalangin kamera. Ngapain tuh? Set. Udah iya. Ini mau di mana lu duduknya? Ayo. Udah enggak dioper-oper. Di situ kalangan Sabta. Oke. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah pada nonton, yang nontonnya nanti, yang nontonnya besok, serah bebas. Ketemu lagi di Tuur kumpulan Orang miskin sombong. Nggak pakai yang nggak pakai Ormas nih. Larang minta THR. Baru di awal. Gak bisa. Kayak Juventus soalnya. Enggak. hari ini apa? Ntar. Gua tahu maksud si Oba pakai baju gituan. Apa? Apaan sih lu? Rusuh ke supporter Malaysia nih, Bang. Di center ini. Lama. Nih, kopi siapa ketendang nih bentar nih. Kopi gua itu. Aku tendang ya. Kita ada bintang tamu hari ini karena Jovi dan pasukan HLMN pada kena tugas malam terus. Iya. Lagi pada banyak ambil lembur, jadi tidak bisa ikut hadir, tapi hanya bisa menitipkan salam. Jadi bintang tamu kita hari ini ada Sabta dan juga ada Siapa? ini Anan. Weekly teman-teman. Kok intonasinya gitu banget, Bang, yang keduanya? Bingung gua mendeskripsikan. Siapakah dia? Dia ustad ya? Dia ini adalah sahabat gua dari SMP. Sahabat gua dari SMP, terus hijrah ke Jakarta. Dari Medan hijrah ke Bogor. Dari Aceh hijrah ke Bogor. Dari SMP sampai SMA, begitu lulus SMA hijrah ke Jakarta, ikutan VJ MTV. Masuk finalis 10 besar ya, Nan? Siap. 10 besar. Udah menang 10 besar, dia langsung mengawali karirnya dari nol. Ngamen. Tangan lu. Finalis 10 besar, dia malah ngamen. Akhirnya sekarang jadi drivernya Tengku Wisnu. Jarang-jarang. Ya. Cukup jarang-jarang. Jarang-jarang kan. Makasih lagi populer dimanfaatin banget ini. Iya, betul. Bukan tipikal riding the wave ya. Bukan. Orang sukses ke atas di bawah. Ya, dia lebih ngikutin riding the tsunami. Wah, yang chaos yang dia lakukan. Oke, ini 2 episode terakhir karena episode terakhir nanti hari Selasa. Iya. Hari Selasa. Kenapa enggak Cepet banget, Bang. Mau pada mudik Udah pada bubar kan? Udah libur nih, manusia-manusia ini libur. Udah kayak Zoom. Iya. Wah, repot. Operatornya juga mudik. Oh iya. Jangan mudik dong lu. Gimana sih? Masalahnya nih, operatornya, rumahnya susah sinyal. Parah. Di rumahnya susah sinyal nih operator kita. Dora kalau kasih tiga nyasar. Bukan pakai peta sih dia. Tapi jadi kalau episode terakhirnya kan nanti Selasa kita dada-dada nih kan, liburan semuanya. Kalau di episode ini ada special edition juga. Apa tuh? Pelepasan Ibo. Iya, dia mau pulang duluan soalnya. Iya, benar. Solidaritasnya mulai runtuh. Nggak goyah. Mulai goyah dia. Nggak loyal lagi. Kita 26, dia duluan. Gitu mulu emang. Gak Ya, sopan. kita keluar masih lama, dia cepet. Gitu. Pokoknya Pokoknya nyampe jauh, kalian baliknya masih Jawa Barat. Bukan baliknya jauh. naik apa? Bukan pantun, bukan. Kok naik bis jadinya, naik pesawat. Cakep. Kenapa naik pesawat? Mahal. Kan lagi banyak duit Iya. belakangan. Lu bisa beli HP itu, HP baru coba tunjukin HP barunya coba. HP baru mana? HP baru. Coba Pamerin dong. Ya, pamerin dong. Kan orang baju baru. Iya. Lebaran. Ya, Ibu HP baru. HP baru. iPhone 11. Keren. Jadi kalau foto Ayo sekarang kita taruhan lucu-lucuan. oke. Kapan tuh handphone dijual? Itu enggak. Mana? Ayo, kira-kira kapan handphone dijual? Pas 2 lebaran. Lebaran ya. Gue sih curiganya Hamin 1, Hamin 2 lah. Buat bagi-bagi duit ke bocah. Iya. Gak bisa. Kan yang udah gitu Ibu, beli tas doter, wah Keren ya. jual. Buat itu, osprey, jual gitu dia Yang mah. penting pernah nyobain. Ya, benar pernah punya. Benar rasain. Keren Ibu. Keren Bob. Jadi lu balik kapan, Bob? Minggu jadinya. Besok dong. Iya, Ya, sekarang kan besok udah Sabtu. pagi. Sekarang udah Sabtu. Wah, Ya. sekarang udah Sabtu. Jam 2. Jam 10 pagi. Oke. Motor dibawa. Dititipin di saudara, mau diperbaikin karena kenapa dititip di saudara?
Karena mau diperbaiki sama saudaranya. Kenapa saudaranya yang mau perbaikin? Nggak ada duitnya. Nggak mau modal sih. Nggak ada duitnya. Ada duit. Ada. iPhone 11 nya kebeli. Benerin motor kagak. Anjing emang. Yang rusakin ada orangnya janji-janji mulu kagak diperbaikin ya udah. Siapa? Sebutin. Bukan curhat cerita nih. Siapa? Inisial siapa sih? Siapa? Bilangin. Nggak emang itu motornya jahat apa gimana? Jahat. Yang rusakin ya udah diperbaiki. Parah. Nggak boleh gitu tahu. Akhlak motornya ngaco, makanya harus diperbaiki. Oh gitu. Pulang hari Minggu. Udah sama Farah udah dada. Udah kan kemarin camping. Ayang beb. Iya. Kan kemarin habis camping. Perpisahannya Gunung Gede. Iya. Tadi katanya habis sleep call. Enggak, kalau dia lebih ke wake up call. Lebih ke wake up call. Jadi dari melek video call sampai menuju tidur. Ya. Buset, sebagian besar timingnya kayak gitu ya. Oke. Semua keluarga saudara adek lu udah di Padang duluan. Lu doang yang belakangan. Dulu terakhir aja dipaketin. Iya dipaketin. Rencana balik lagi. Nunggu proyekan di Padang kelar. Ada dapat proyekan di Padang. Mantap. Mantap, Bo. Kira-kira nih pas balik lagi ke sini kita ngerasain nggak nih? Yang udah kan lu kalau ada proyekan kita nggak pernah ngerasain tuh. Kita mah kan ngerasainnya di cemberutnya doang. Ngerasain ceritanya, Bang? Iya, enggak. Ceritanya juga kagak. Seringkali malah lebih ke gap. Lu kemarin ada proyekan lu ya? Iya, benar. Lu nggak makan sih lu? Udah habis nih. Gitu ya. Buat bayar permit. Sampai sini pusingnya doang. Pusingnya doang udah di pojokan, cemberut ya Ibu. Susah kesini lu, senang jauh. Ayo kita marahin Ibu, besok-besok nggak bisa. Besok-besok udah nggak bisa. Ayo serang. Pas-pasin itu. Oke lah. Jadi rencana lu balik nih, Bob nih. Balik ya. Kesini lagi ya? Iya. Kesini lagi? Kenapa? Waduh. Kirain nggak bakal kesini lagi. Kesini lagi, bagus. Tungguin. Mudah-mudahan dagangannya Ibu laku. Amin ya Allah. Bagi-bagi ke kita. Ya. Kalau kita nggak kecipratan, ya doanya setengah aja lah. Dagangannya iPhone. Iya, bukan. Tas. Kan Ibu kan jualan produk-produk gunung. Keren. Tas keril. Siapa tuh? Siapa bang klakson gitu? Apalagi sih? Tas keril, Warga. Ada warga. Ya Bang. Oh bosen ya? Bagi Wega ya? Hari-hari. Hari-hari. Tidak. Tigri. Ya. Iya, benar. Bang, bosen. Ya, Ambil. tinggal diambil. Dana maksudnya dana. Emang udah dibayar? Enggak. Oh, Udah. oh kanjeng. Nitip buat di rumah itu. Pas banget lagi live. Sekarang nonton tuh. Langsung ya. Makasih. Foto dulu. Foto. Dandan dulu, dandan. Iya saya. Foto ini kira saya. Udah kayak saya. Maaf ya Bang, ini goblok natural. Mang, masuk lagi nggak Mang? Promo Mang. Ini ada Sherly Anggraini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari mau pulkam lebaran. Ya, Siap. insyaallah. Ini ngapain taruh sini? Bukan buat kita, bukan. Buat di rumah gue itu. Buat anak bini gue. Ya, sisa stok makanan gue cuma tinggal telur 2 biji. Itu bakal buka puasa sama sahur besok. Siaman. Oke. Jadi balik lagi Ibu tadi potongnya. Masih di Ibu, Iya, makasih, Mang. Makasih ya Mas ya. Rencana lu balik lagi sini kapan? Kan kita libur seminggu nih. Seminggu sampai seminggu habis lebaran. Anak balik tuh tanggal 9 ya. Tanggal 9 udah di sini. Udah di sini. Lu Proyekan di Padang baru. proyekan pada kapan? Pokoknya mulai tanggal 28. 2023-an lah ya. Pokoknya dicari. Pokoknya supaya Ibu lama aja lah. Supaya Ibu lama. Seminggu setelah lebaran tahun depan. Gue challenge nih, kita challenge. Gimana kalau lu balik-balik ke situ rambut udah pendek? Waduh, identitas Bang itu Bang. Oh enggak itu jiwa ya kan? dicepak. Nggak bisa. Gue mah dapet tas keril satu yang osprey. Di pelontos. Hadiah lebaran dari Bob Osprey. Kita nggak dapet sih Bob. Iya Bob. Kan kita udah gondrong nih. Kita gondrong demi lu loh. Iya loh. Ikutin dong. Iya ikutin. Ya adalah pokoknya Ya. besok lu balik hati-hati di jalan ya. Kalau udah sampai nggak usah ngabarin. Nggak usah. Kita nggak ngarepin lu ngabarin lu selamat apa kagak. Nggak penting lah. Yang penting lu balikin dulu deh. Gitu. Mau nggak mau. Kalau sampai kabarin. Salam sama nyokap. Salam Video call nanti kita. salam hormat dari kami. Udah besar. Sama kita jangan lupa ya.
Beneran lu janji lu ya. Sampai sana Tipis tapi lu dalam. enggak. Pokoknya sampai sana lu harus video call conference sama kita. Sleep Iya. call. Kan WhatsApp bisa tuh, video Bisa, conference bisa. kan. Ramean Lu bisa. terus kita capture, ntar gua upload di Instagram gua. Ibok balik, udah sampai. Pulang nih. Kita party. Tadi saya coba-coba bikin event merayakan tidak adanya ibu. Tapi lumayan nih, Ibok hampir setahun di sini, sekarang baperannya udah hilang. Salut, salut. Dulu baperan, Ibok nggak merasa. Sekarang udah bukan udah nggak perasa sih soalnya. Kitanya udah nggak peduli. Kita udah baper-baper lu, pengen dilatih lu tidak baper. Iya keren. Sekarang udah nggak baper. Jangan baper. Anan balik, mudik gak? Balik. Kemana? Rantau perapat. Kapan? Tanggal 6. Udah ada duitnya? Banyak. Wih. Kita ngerasain nggak? Dapat THR. Salah. Dapat nih, kita kecipratan nih. Cerita. Iya. Kan merasakan cerita. Iya. THR. Iya. Ngalah ada buat kita gitu kayak hampers. Iya, kan biasanya Buat hampers tuh Rokeso. ya. Ah. Dari Anan. Ada lah. Ada. Di kamera mah ada. Tapi kan pasti mintanya ke Tengku Wisnu kan lu. Ngaku aja. Anan minta hampers ke Tengku Wisnu. Enggak lah sendiri lah. Nanti hampers yang dari Tengku Wisnu Anan kirim ke kiri ke Kita, sini iya. gitu kan. Pokoknya sendiri. Oke, bener ya? Bener. Janji. Sendiri nangis. Kan kesepian lo. Like a stone. Tapi tabungan buat anak di sana udah ada. Tabungan mah jangan tanya lah. Udah ada ya. Banyak. Buat anak-anak ya. Banyak. Hari. Lu kan tanggal 26 nih gas nih. Langsung lah ya. Langsung gas. Nggak tahu. Gimana nih? Gimana sih lu tahu? Kamu nggak sih? Bismillah lah. Iya. Bismillah apa? Bismillah apa nih? Kan bisa bis Oh kota. ya, Bismillah cinta. buat yang nonton kita open donasi buat mulangin hari. Hari itu mau mudik tergantung sama rezeki. Iya. Bisa kok, Hari bisa. balik ke Bismillah. Cirebon tuh tergantung sama rezeki. Karena kalau balik ke sini lagi gampang. Dia punya saudara banyak bisa ditodong-todongin. Ya. Bisa. Buat ke Cirebonnya ini nih yang hari dan itu. Jalan kaki aja kan nggak apa-apa kan? Gue panjang kaki iya. Iya nggak apa-apa. Open donasi di jalan kaki. Iya. Plang. Udah sebelum lunas kita bisa belum? Bukan naik kereta 100 kan? Apaan mang? Naik kereta 100.000. Kereta harus vaksin mang. Vaksin kan ininya aja, gambarnya aja. Iya barcode ya. Nggak Kereta udah bisa. habis satu. Kalau kereta jarak jauh pakai KTP sesuai sama. Oh iya. Gue nggak punya KTP. Nggak punya KTP? Nggak punya gue. Warga mana sih? Enggak bisa kok, bisa dibuat KTP. Udah lu pakai si Ijon aja. Ijon nggak jadi dibenerin, lu bawa ke Cirebon. Bawa ya. Nanti kalau butuh duit di jalan, lu kilo. Lumayan si Ijon. Kalau mogok di jalan ya anjing nih. Kilo. Satu-satu namanya. Spion dulu. Hari ada insya Allah ntar rezekinya dari. Amin amin. Min. Naik motor. Cirebon mau deket naik motor. Sering gua. Lari malah di mana? Di sana ya? Lari gua mau lari. Keren. Iya open donasi. Denis, lu mudik mana Den? Pangandaran. Woi. Gue tanggal 29. Ini bareng menyokap lu mah ya? Bareng nyokap. Bareng menyokap ya? Udah 2 tahun soalnya bang. Bekasi dulu, dari Bekasi lanjut ke Pangandaran. Boba? Enggak mudik, Nggak mudik? asli kan kita. Iya sama, gue juga di Warga lu mah. Gua ini lebaran pertama yang benar-benar dari keluarga bokap ngumpul di rumah gua. Wih. Bogor Karena baru. kakek nenek gua udah meninggal. Bogor baru. Iya, jadi ngumpulnya di Bogor baru. Aku ikut ya. Katanya mudik. Maksudnya ikut makan dulu sebentar. Kan tanggal 6. Oh, mudiknya kan habis lebaran. Lebaran kan tanggal 2. Oh. Kan mudiknya habis lebaran berarti. Pada puasa nggak sih? Kan tanggal inget. Kemarin puasa. Ya. Iya. Bang siapa sih bang? Makan. Tapi kan pemerintah nganjurin jangan makan makan. Nggak boleh. Silaturahmi nggak boleh makan. Lu boleh makan. Nggak boleh. Terjadi kerusuhan karena lapar. Tidak dianjurkan. Terjadi kerusuhan karena lapar, Bang. Anjuran doang. Anjurkan. Nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Kenapa? Bukan Nanti nggak ulang. boleh, bukan nggak boleh. Tidak dianjurkan. Kenapa? Detail coba. Nanti Karena takut penularan penularan COVID. Mana ada? Covid mah dari rasa lah. Kalau rasa kita bahagia, insya Allah enggak lah. ya kan ada Makan dulu, jangan dipotong. itu kawan. Rasa bahagia. Ali, lu mudik balik. Bahagia. Sini Bang Ali. Ke Jombang. Masuk. Ali mudiknya ke Kampung Halaman. Bang Ali guys. Kaki gunung. Iya, manis guys. Senyumannya manis banget. Buat para penonton tour yang berhijab udah mau dinikahi dengan kondisi apapun, siap untuk menjadi ibu dari anak-anaknya Ali, DM aja atau komen aja. Ali lagi nyari yang solehah. Sawah dia banyak. Sawahnya Wah, banyak. banyak tanahnya. Parah. Sawahnya di kap. Sawah di kap. Thailand. Segini sawahnya. Ih, mantep tuh. Mantep parah. Bahas apa nih? Ntar dulu belum Lagi bridging. Belum. Enggak, bahas dulu. Lu di mana? Dimudikin.
Dimudikin. Dimudikin itu menyenangkan tapi capek. Capeknya, Bang? Rumah kagak beres-beres. Berantakan terus. Pasti. Emang yang beresin siapa, Bang? Gua. Mungkin lah, Abang kan ini. Mama Nina sama Bang Udin udah tua. Oh iya. Ya kan? Pasti ujung-ujungnya gua lagi yang ditelepon kan? Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. nggak Surga kita itu. Amin. Bener nih anak gila kan kalau udah kayak gini-gini pencitraannya bagus dia. Kalau ada kamera apa cerita? Pencitraannya bagus. Bagus. Mana Ustad ya? Kayaknya mana nih kan? Bukan. Anak anarki ngaku aja. Aku muridnya Bang Fikri. Oh iya. Keren nih, Abang. Habibana. Anan Rambu. Anarko. Anan Rambu. Aduh. Udah lanjut ke Lu? Bang. Ya. Lu enggak mau kan? Lu enggak mau di sini. Di sini ya. Mau bikin juga enggak? Warga agak ke Mandailing jauh banget males gua. Oh, Mandailing Natal. Oh, lu kalau mudik kemana? Oh, serius? Serius. Mandailing Natal. Iya, kan, Udah pernah ke sana belum? Apa Nasution? Ya, pantai itu. Pantai. Iya. Iya, beda. Pantainya di sana dingin. Sakit. Aduh, maaf. Sengaja. Pantainya dingin tuh. Iya enggak apa-apa, pantai di sana kan, bukan di sini. Kok belum sih? Belum. Maluin ah. Ya enggak apa-apa. Jangan malu-maluin dong. Gua mau mudik ke Padang malah main. Kok aneh Bang, jauh Bang Mandailing Padang. Dek, soalnya kagak nama ibu. Oke, mau dikit lebih. Sampai cari Oh, ibu. proyek. Proyek. Oh, bagi-bagi nggak nih? Enggak lah. Ya. Ibu banyak enggak bagi-bagi. Bukan gitu ke kita. Jangan. Ih, Jangan. kok begini sih peraturannya? Iya. Gimana? Itu kerusuhan tuh karena nggak bagi-bagi beneran. Itu yang gua harapin Orang-orang di penjara karena nggak dibagi-bagi. Gua harapin kerusuhan. Apa? Gua mengharap kerusuhan. Di sini masing-masing, di sini mah nggak ada yang saling kebelain. Bukan bagus. Kalau terjadi sesuatu nih, nah lu ngomong bagus kan? Berarti kalau terjadi sesuatu lu berdua nih, kita nggak ikut campur. Iya, enggak udah. Pembahasan ini Bukan. kita nggak ikut campur. Nanti Kerusuhan. setuju kerusuhan. Ada yang setuju kerusuhan. Bukan bagusnya bukan kerusuhan ya. Apa? Bagusnya itu tetap jadi karakter. Wow. Kayak di TikTok. Kalau kita kehilangan duit, kita nggak kehilangan apa-apa. Asik. Tapi Beneran. kalau Emang kita- gitu. Oh gitu. Dia bahasa Inggrisnya aku terjemahin ya. Iya. Aku gak mikir lagi nih. Iya. Kalau kita kehilangan kesehatan, Hah? kita kehilangan sesuatu yang penting. Iya. Tapi kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan segalanya. Berat. Kalau kita Karakter kehilangan kamu uang, bagus. Kalau kita sama kehilangan uang tadi. kehilangan uang, kita nggak kehilangan apa-apa. Uang doang. Uang. Sampai mana sih? Sampai uang. Ya sampai akhir bulan biasanya. Enggak. Bayar kontrakan, Enggak, bayar enggak. air, listrik. Persahabatan itu segalanya daripada uang. Makanya silaturahmi. Oh, benar. Berat. Iya. Silat. Bukan berat. Berat, Mang. Di mana-mana kalau berat kiloin. Tiga, serang, tembaga. Nggak berat. Misalnya gini aja, kita punya teman 1000 nih. Kita kolekin aja 1000. Tiap hari kita punya teman 1000. Kita kolekin 1000. Sejuta kita sehari. Dulu jahat ya, Mang, ngolakin orang. Kolekin jangan dikolekin lah. Bukan istilahnya. Jadi uang itu kalau kita kehilangan uang itu nggak apa-apa. Kalau kita ke teman minta 1000, tapi teman kita ada 1000, Jadi jadi sejuta. sejuta gitu. Iya. Kalau nggak ada yang ngasih satu, berapa? Nggak mungkin teman kita kan banyak. Apalagi Bang Fikri, apalagi Amin. Bang Fikri temannya banyak. Berarti orang-orang di sekelilingnya pun juga banyak teman. Itu maksud aku. Donasi 1000 buat Mas Hari. Iya. OTW Cirebon. Barcode. 1.400 orang sudah masuk ribu. Nah, Ya kalau sejuta ya bagi-bagi lah nasi uduk. Soalnya nih kita bisa dipotong 30%. Iya. PPR. oke. Kalau gitu sekarang waktunya untuk kita membahas menjadi netizen yang budiman. Kita apa yang harus kita komentar? Jadi kita nih Netizen ada yang segmen budiman, ini Ciko, buat Ciko, Sabta, ayo. buat Anan. Kita tuh ada berita yang nanti berita itu kita komentari. Bang Sabta. Bang Sabta sehat, Bang? Sehat. Ayo dong ngobrol dong, Bang. Asik. Walaupun mendengarkan itu lebih bagus. Iya. Tapi kan ini lagi ngobrol. Iya. Iya, benar. Jangan Ada terlalu berita cool, apa hari nanti ini, terlalu Bung manis Ali? aku. Ah, sudah muncul tuh? Dulu ya. Oh, belum ya? Gimana sih ya? Oh, gua kasih berita yang kocaknya dulu nih. Jadi ada berita serius, ada berita yang Coba sini, Bang. Geser sini. Oke, ini dia. Biar akrab. Dari akun TV One News. Terduga pelaku ledakan mercon dalam anus kucing akhirnya ditangkap. Aduh, tega banget sih itu. Silakan berkomentar para netizenku. Anjing tuh orang nggak punya institut. Institut. Dia kan nggak punya kan institut dia berarti. Bisa jadi dia udah kuliah tapi attitude-nya masih berantakan. Iya. Kuliah tidak menentukan ya kan. Iya. Soalnya pas lagi aksi diusir ya masyarakat. Wah. Gak pakai almet lu. Aduh, keras ya. Tendensi. Iya nggak punya institut. Hobah, menurut Anda bagaimana Hobah kasus yang ngeledakin
petasan di duburnya Kucing. di anusnya kucing itu gimana itu? Gue bilangin teman-teman yang Radit loh. Waduh, dia nggak tahu kasusnya Panji apa ya? Iya. Panji bercanda aja dihujat sama netizen. Sampai menyelakakan. Jangan atau kalau bisa mah jangan ya bang ya, kan cuma binatang ya. Yalah. Denis. Ya tapi kalau bulan puasa tuh suka ada aja bang kayak gitu bang. Tahun lalu tuh ada yang kodok, terus kucing. Kodok di petasan. Sama juga kayak gitu. Mulutnya? Iya mulutnya kodok. Iya. Mulutnya kodok. Disumpel juga tuh sama apa mercon ya, mercon. Iya. Menurut Bang Denis itu kenapa? Menurut Bang Denis kenapa? Kalau gimana ya anak-anak sekarang kan gitu ya, demi konten, ngeprank apa yang gitu-gitu tuh jadi ya gimana ya kasihan aja gitu, maksudnya tidak teredukasi mah mereka tuh gitu. Kenapa? Jadi karena Kenapa? tidak teredukasi. Karena tidak teredukasi gitu. Menurut mereka tuh hal yang lucu. Iya. Edukasi itu apa? Edukasi artinya apa? Tidak terdidik ya. Tidak terdidik. Yang dididik harusnya siapa? Orang tuanya. Kalau dia nggak punya orang tua, Ya tim piano. Jadi piano. Piano. itu dapat Dapat. Yatim Kalau piano. gua gitu sih bang. Kalau hari pendapat Anda tentang kasus ini nih? Iya, lu kan sebagai dokter kodok nih. Ahli kucing. Ahli kucing, ahli bedah saraf kucing gua. Hari mana? Hari kucing. Sisi bang ya. Jangan galak, kepancing. Iya. Tetap natural dong. Natural, anggap jangan ada kamera. Berantem. Ya jangan. Dia mau berantem aja. Apaan beli chaos is my mind. Apa? Beda. Oh, ada Jojo. Itu Dengerin aja. yang pinggir merem. Pinggir Oh, no. Bang Ibo, Oh, ini Bang Ibo. Bob kalau mau tidur aja Bob. Tapi di situ. Tetap jangan mana-mana. Ri, kalau lu gimana Ri? Itu udah gua Tantangan kirim lo. itu di WhatsApp. Wih, Tolol, iya dong. Sadis bang. Apa? Ngomong tolol. Keren. Gak apa-apa emang. Di sini mah terobos nggak ada sensor. Oke, maksudnya bagus, tegas. Asu ya terobos, ngomong asu bang, kamera mah nggak apa-apa man. Bagus, itu kan. Wih, hancur ya, maksudnya binatang kan nggak punya, Iya. punya rasa nih. Ibob. Bang Ibo. Komentar lo apa Bob tentang orang yang masukin petasan ke dubur kucing? Lu kan dulu pernah tuh. Si Bob, gue mentang-mentang mau balik ini. Iya. Kena terus. gua Bob. Kalau menurut lu gimana Bob? Ya sih kalau menurut gue sih ya mungkin karena mereka anggap itu sebuah bercandaan Lelucon ya. Lelucon. atau ya mungkin mereka ngira itu ya kucingnya nggak bakalan apa-apa atau Astagfirullahaladzim. karena si kucing itu apa ya apa namanya tidak nyawanya tidak semahal manusia mungkin ya. Oh, iya. Dia Nice. Keren Iya. keren. Tetap Keren. pencitraannya tetap bagus. Ya, pencitraannya tetap bagus ya. Sama cari amannya tetap berjalan. Dia tuh dari mikirin Iya, mikirin gue jawab apa ya. Ada slot dia buat mikir. Bung Sakta, kalau menurut lu gimana ta? Pandangan lu ta? Kalau menurut gue mungkin karena satu ya tadi tidak teredukasi gitu kan. Kedua mungkin kayak empati terhadap makhluk hidup kali ya. Yes. Masa lu nggak mikir sih dia juga hidup gitu kan? Iya. Setega itu lu. Walaupun lu tidak Ada yang ngepron. awas tak tumpahan di kopinya nah. Aku tahu jalurnya. Kan kamera mati tadi. Spiderman ya? Aku kan butuh engagement juga. Oh, iya. Engagement. Ya lanjut tadi gimana? Kucing gimana? Siapa sih orang ini? Iya. Sudah mulai gemes lu ya? Namanya Anan, kelakuannya emang gini udah dari lahir. Jadi menurut lu dia tidak punya kesadaran mentang-mentang yang penting kucing nggak bisa ngomong ya. Aduh, Jadi bahaya. rasa sakitnya tidak tersampaikan, jadi kucing bisa ngomong. Dari pikirin. Tapi itu Kalau belum bisa pesan apa ngomong. tuh ya? Pesan disco, pesan Pesan disco kayak gimana aja? Ada klip bang, klip. Nah, itu lebih ke petasan ini. kupu-kupu. Muter. Tinggal siapa? Tinggal gue ya? Gua belum. Oh lu belum. Udah. Oh iya ada. Kepikiran gitu ya masukin di situ. Itu ya, goblok ya. Parah. Aneh. Parah emang. Mindset cara berpikir tuh aneh. Kok bisa gitu? Berpikir tiba-tiba masukin petasannya ke pantat kucing gitu. Lagi sirup apa ya orang? Kenapa nggak masukin pantat sendiri aja ya? Biar tahu. Ya kayaknya ini kan ditangkap nih. Jadi ini. Iya. Sama kucing. Lu pengen coba nggak nih kalau lu pengen coba? Kalau coba Anan. Pendapat Anan gimana nih tentang si pelaku ini yang memasukkan petasan ke pantat kucing? Di mana-mana kita harus tanyakan mengapa ya. Ya. Mengapa dia kayak gitu? Mungkin dia kesepian. Apa enggak Mungkin dia kesepian. Apa? Bukan kalau dalam psikologi Nah, ini Berarti. itu ditanyakan mengapa. Ya. Mengapa? Nah, pokoknya pasti
Mengapa dia diam? Mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia memperkosa? Mengapa dia membunuh? Mengapa? Iya. Harusnya Tapi Dia- dia bukannya pakai kata bagaimana dulu ya? Jangan. Mengapa? Bagaimana tuh Memang proses? peraturannya mengapa? Oke. Peraturan. Kalau udah pemerintah kan nggak bisa ada yang larang gitu. Iya. Tipis nih. Bebas nih. Tipis. Oke, sekarang lanjut. Selamatin. Iya. Enggak di sini enggak ada yang selamatin. Nggak ada yang Di sini tuh kalau selamatin, ada salah ngomong diceburin. Iya, maksud aku. Itu kode rokok udah mati soalnya. Maksud aku mengapa? Iya. Mengapa dia begitu? Berarti dia sepi. Oke. Coba diajak nongkrong gitu. Pasti dia nggak akan Like a melakukan stone, itu. like a stone. Bukan like a stone. Ini mah lebih ke apa ya? Masalahnya dia nggak sendirian kan, dia ada rame-rame. duaan. Dia rame-rame berarti mereka itu semua sepi. Jangan-jangan dia satu tongkrongan nyari yang rame, sepi semua taunya. Bukan, karena pasti mereka sepi. Iya sepi karena apa? Ya itu mengapa? harus tabayun loh. Itu bahasa tabayun. Harus tabayun sama dia. Tabayun. Tapi lu abstain nih. Bukan abstain. Iya dong, lu harus kasih pendapat dong. Pendapat lu gimana dengan orang-orang ini gitu. Kan upstairs nih. Kalau deket aku tampol-tampolin sih. Wanian. Apa? Lu udah gak nanya mengapa itu. Wanian. Tampol. Kalau badannya gede, Call friend. Gak mau 50-50 atau XP audience. Kalau mereka kecil kasihan. Oke. Itu yang ngomong nyali. Kalau lu ngek. Kalau gue sih ya ngeliat kayak gitu, pokoknya pas gue masih kecil nih ya, Ya. umuran 6 tahun gitu, Ya. gue kesadaran gue belum tumbuh Ya, kan. ya. Iya. Gue suka nyiksa, gue tuh ngambilin ular gitu. Semut enggak, ular, kodok, ikan, terus masukin petasan emang iya gitu. Tapi kan gue kan masih kecil, dan mungkin kesadaran gue juga belum tumbuh, dan ketika gue udah mengerti, Ini udah dewasa nih. Iya. Hitungannya gue udah salah itu bagi gue Oh salah. ini dewasa. dewasa. Iya. Tampol ya. Berarti dia kesadarannya belum kayak anak kecil berarti kelakuannya. Tampol. Kalau dari gue ya. Amat. Kalau dari gue cuma mau nyampein buat dua orang ini mungkin nggak mungkin ya, karena dia udah di penjara. Iya. Nggak sempet juga buat nonton ya, lagi stres-stresnya nih. Pasti. Ayo buat teman-teman yang lain yang kadang juga emang suka ngelakuin hal seperti ini, lu harus ingat di dunia itu ada hablum minallah, itu urusan lu sama Allah. Urusannya tinggal lu tobat kalau lu bikin kesalahan. Iya. Yang kedua hablum minanas, sesama manusia. Kalau ada miskomunikasi yang terjadi, lu harus ketemu, ngobrol berdua, fair-fairan, jujur-jujuran, minta maaf. Nah, akan selesai urusan lu itu kalau di saat lu minta maaf dengan tulus dan lu memaafkan dengan tulus. Kalau lawan main lu memaafkannya dengan ketidaktulusan, masih ada kebohongan dari maaf-maafannya. Misalnya gue sama cengek nih, sebenarnya gue di belakang cengek gibahin cengek nih, gibahin cengek nih, terus gue minta maaf nih, cengek maafin gue ya, gitu. Gue suka ngaku ke cengek, gue maaf, gue suka gibahin lu, gue ini apa segala macam gitu. Nah urusan selesai. Tapi kalau gue tidak menyampaikan itu, atau mungkin dari cengeknya ya, lu nggak usah ngejelasin apa-apa nih. Iya. Ya udah, gue udah pasti maafin. Gitu. Itu selesai. Tapi kalau misalnya cengeknya minta misalnya, lu kenapa minta maaf sama gue? Emang lu bikin salah apa? Nah, gue yang minta maaf punya kewajiban. Ya menjelaskan. Jadi ternyata gue tuh pernah gibahin lo, gue pernah bikin nama lu jelek, gue pernah membuat orang membenci lo, gitu. Nah, gue minta maaf. Nah, itu urusan gue selesai. Perkara cengek mau maafin nggak maafin, urusan gue selesai. Nah, itu nanti akan menjadi urusan cengek di padang mahsyar. Kenapa lu nggak maafin si Fikri waktu di dunia? Jadi lu punya sangkutan dosa nih di padang mahsyar nih untuk umat Islam ya, gitu. Atau sebaliknya sama, gue juga nanti kayak gitu. Tapi itu kan manusia sama manusia nih. Ternyata gue diajarin sama Mama Nina, menyokap gue, ada juga hablum makhluk. Nah, hablum makhluk itu kita kepada makhluk Allah yang lain. Ya. Hewan, Tumbuhan, air ya yang bernyawa nih. Batu nggak bernyawa. Kalau kan Batu malin Batu. Kalau batu malin gundam Nggak lucu. Ya, gini. Jadi ya. Nah, gitu di sini gitu mainnya ya, bunuh-bunuhan gitu dan. Iya. Keras di sini keras. Lembut kok. Kepada makhluk hidup yang lain itu sama namanya hablum makhluk. Nah, cara menyelesaikannya supaya di padang mahsyar tidak menghambat lu itu gak jauh beda kayak urusan lu seperti hablum minanas. minta maaf langsung ya. Harus lu minta maaf langsung. Lu harus bertobat kepada Allah dan berhenti melakukan itu, berjanji melakukan itu. Tidak melakukan lagi. Ya, tidak melakukan lagi. Dan kalau nggak salah ada jadi ya, mulai dari semenjak itu lu harus mulai berlaku baik terhadap makhluk-makhluk yang pernah lu tobat zolimin, lah, tapi yang lain. tobat. Ya. Minimal diem Gitu. lah. Ya, paling Minimal tidak. diem, sabar. Iya, jadi hati-hati kalau lu yang suka jahil sama jahat ke binatang, itu urusannya berabe tuh. Karena nanti pada masa binatang-binatang itu akan berbicara, ya Allah dia pernah zolim kepadaku. Bersaksi. Lu miara binatang nggak diurus, itu aja udah bisa zolim. Lu miara tanaman tapi nggak diurus, itu zolim. Karena dalam psikologi juga bang,
barang siapa yang sayang sama binatang, dia pasti sama manusia juga akrab. Ya, barang siapa? Itu ciri khas. Nabi Sulaiman. Itu barang siapa? Kenapa nggak jadi mengapa? Tapi sekarang banyak yang ke binatang baik malah ke manusia nggak? Enggak baik. Banyak. Banyak. Oh banyak. Iya. Ya pokoknya intinya itu. Kalau respon gue dari berita ini adalah itu. Lanjutin ya, serang. Ya. Enggak loh. Oke, lanjut. Bung Ali ke berita selanjutnya. Jangan, nggak ada. Nih sambil nungguin Bung Ali nongolin berita selanjutnya, ini ada Kopi. respon dari Jo. Oh apa nih? Jojo. Oh ini. Ada dari Mang Jo. Awo, katanya Awo Mang Jo. Assalamualaikum. Gering we tamang katanya itu mah orang sakit. Iya. Terus dari Indra Dwi Lesmana, assalamualaikum. Tahu. Goreng. Bang Fikri, korek kan dicokot, proyek itu dibagi kumaha. Proyek dibagi. Kok cabe ya dompet cokot bea sekali dah. Gua susah ngebelain nih, Bob. Gua susah ngebelain. Gua minjem dong kagak jadi dah. Ih galak banget nih. Ini gue lagi mau ngasih tahu komentar dulu ini dari netizen kecintaan kita. Assalamualaikum, tahu dari Indra Lesmana. Herdi, Mang Hari, tongkol berapa sekarang harganya? Bukan sebelah tongkol. Dari Herdi Supriyadi. Tongkol. Bukan tidurnya sebelah tongkol. Kan lu kan anak kapal abe. Oh iya, anak kapal. Nih Indra ngerespon lagi, astaga, gue salting sama yang pakai baju orange. Coba. Ya ini ada pemain Juventus, sorry. Mang Jo tadi bilang katanya Sodip, Mang Jero, Herdi, tapi gue pendukung rencana Thanos. Tahu nggak Thanos maksudnya rencana? OTW jadi Thanos, Indra komen. 50% Penduduk Bukan kalau Thanos itu. Oh, memusnahkan Iya. 50% penduduk Thanos. Penduduk Thanos. Penduduk manusia. Thanos kan yang musnahin. Penduduk Wano. Hah? Enggak. Lu enggak Itu Thanos maksudnya supaya apa sih, Bang? Hah? Dibahas dulu. Enggak usah. Nggak usah. Ini ada Thanos yang Mana berita yang lanjutnya? Ada berita tentang Thanos nih. Ada Wah, kenapa sih? Mana. Ini Bapak operator di saat saya bacain komen naikin aja. Jadi saya langsung bisa baca gitu. Berita tentang Thanos ya? Apa? Belum baca. Ois. Megawati bingung, ibu-ibu masih bisa beli baju lebaran tapi masih antri minyak goreng. Iya. Makanya bajunya jadi minyak goreng. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Tuker. Tapi ini. Tapi ya, ini gue sih tidak tapi ini gue sepakat. Iya. Kalau ini gue sepakat. Di kita itu banyak yang ngeluh nggak punya duit, tapi bagian kayak lebaran kayak gini-gini beli baju baru, beli celana baru, handphone baru. Lagi puyeng mulu, mojok tiap hari di pojokan, ya kan nggak punya duit. Tiap hari, harinya banyak. Harinya banyak ya. Hari banyak. Kita tuh kadang sering kali menjadi orang-orang yang konyol yang kita keluar duit, padahal kita lagi butuh duit dan keluar duitnya buat sesuatu yang nggak penting. Nih ya, teguran buat masyarakat Indonesia yang agak lumayan harus didengar sih. Ini terjadi bertahun-tahun gitu. Tiap mau lebaran kita belakangan tuh pada ngeluh nggak ada duit, tapi sekalinya dapat kayak waktu tahun berapa tuh yang dapat santunan dari negara. Bukan santunan sih, backup sama negara karena Covid. Malah pada heboh beli baju, ngejar diskonan kemarin ya. Silakan netizenku. Silakan berkomentar. Anan lu coba Anan. Siapa yang beli baju? Warga. Nih masyarakat kita nih. Uang siapa? Uang warga. Ini ya, Kita terserah. Iya, tapi kalau udah nggak punya duit, berarti nggak boleh komplain. Ini kan masalahnya ngeluhnya nggak punya duit. Abangku, sebagai pemimpin yang baik, kita harus mendengarkan dari apapun itu, walaupun dia 0,001%. Kalau berita diangkat, itu kan udah tahu dunia permainan dan sedang geroblakan untuk menutupi yang lain. Dia paham dengan lesson. Untuk menutupi yang lain, ada yang jurang nggak? Kita bodo amat di sini nggak ada yang ngomongin dibilangin. Lesson nggak main di YouTube. Allah ya. Tapi ya apapun itu bentuknya, kalau menurut gua tetap itu juga jadi konsentrasi kita sih. Memang masih banyak. Kalau gua dari dulu memang alhamdulillah tidak termasuk yang suka beli baju baru, celana baru gitu. Tiap lebaran gua hampir nggak pernah sih. Kenapa, Bang? Karena ngapain? Yang punya gitu banyak, ada. Banyak yang sayang sama Bang, banyak yang ngasih. Enggak, baju yang lama juga masih pada bagus gitu. Baju baru alhamdulillah. Abang baju bagusnya memang Gua nih banyak. kalau dibeli misalnya ya, nyokap tiba-tiba beli baju baru buat lebaran gitu ya. Ya lagi ada rezeki gitu nyokap beli si mama. Kita nih kayak gua Sidki gitu. Belinya bajunya dipakainya dari sebelum lebaran udah dipakai. Oke, sama. Kayak ya udah sih emang bukan itu aja esensinya. Esensinya lebih ke kebahagiaan sih, Bang. Nah, nih. Kehidupan
OTW jadi nih, kalau bisa ngutang ngapain bayar lunas? Ada yang mendukung Ibob, Mang Jo mendukung Ibob. Hardi komen lagi, kehidupan masyarakat itu juga hasilnya hegemoni kapitalisme yang dilancarkan sama negara Tuh juga. dia penyebabnya. Artinya peran Megawati juga ada terhadap pola konsumeris masyarakat. Betul sekali, sepakat. Makanya mending miskin dan sombong. Tuur banget sih anaknya. Banyak ini ya. Banyak poster miskin ya. Orang kaya ngaku miskin. Nih Indra nih, yuk salam buat tetanggaku yang kemarin beli mobil plus baju baru buat lebaran tapi protes sama kenaikan harga pangan pokok. Semoga sehat selalu. Titip ngeluh tetangganya beli baju sama beli mobil baru tapi ikutan ngeluh sama harga pangan naik. Mungkin nanti mobilnya dijual. Herdi nambahin lagi, budaya konsumerisnya tinggi, penghasilan rendah, yang bikin penghasilan rendah kan kebijakan pemerintah juga. Nah ini Indra komen lagi, iya sih dibalik keras-keras orang butuh reward. Namun kadang reward yang dibutuhkan itu terlalu konsumtif dan hanya solusi jangka pendek. Ya, kalau ngomong dari sisi kirinya memang betul, mestinya memang pemerintah kita di kondisi ekonomi yang seperti ini mencari cara bagaimana supaya caranya saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi khususnya terselamatkan. Tapi bukan berarti kitanya juga jadi nggak irit gitu loh. Di kondisi-kondisi seperti ini kita tuh harus irit mestinya. Irit. Atau paling tidak gini deh, kalau emang lu punya duit berlebih daripada lu beli baju baru, mendingan sumbang ke tetangga lu. Gitu loh. Memang ini kewajiban pemerintah, tapi kan kita sebagai manusia juga punya kewajiban berbagi. Iya. Bener kok gitu. Gimana, ada lagi yang mau berkomentar? Gue mau nanggapin sih kalau urusan ini bang. Soalnya gini ya, gue sepakat tuh tentang budaya konsumerisnya. Namun kan di sisi lain yang menyebabkan masyarakat ini seperti ini dari budaya konsumerisnya itu kan adalah latar belakang pendidikan mereka juga. Walaupun ya kita selalu bilang bahwa ya tapi kan masing-masing orang harusnya bisa sadar harusnya. Cuma kepalang generasi boomers, baby boomers dengan generasi milenial yang kita udah jadi sandwich generation ini, kita udah kepalang kebelah gitu. Jadi memang satu-satunya harapan itu ada di generasi yang sekarang nih. Nah, generasi sekarang tuh jangan sampai kalian jadi pada konsumeris dan lupa sama tetangga gitu. Malah kalau generasi yang kita masing-masing ya udah masing-masing. susah dikasih tahu. Berarti yang harus diangkat, tapi nggak bisa gitu juga, nggak fair kalau kayak gitu. Tetap berarti di generasi kita yang merasakan dampak dari zaman ke zaman. Ini kan berapa zaman nih kita ngerasain nih. Mestinya di generasi kita ini juga harusnya lebih aware, speak up untuk mengajak, paling tidak ajakan ke masyarakat. Ayo dong yuk kita coba dengan cara seperti ini. Kalau kita misalnya nih tanda kutip pada ngeluh pemerintah nggak mikirin, ya sudah. Terus lu jangan diem juga gitu, lu harus action juga di saat lu melihat itu. Ya ayo masyarakatnya yang action sekarang. Kita peduli terhadap tetangga kita, orang-orang sekitar kita. Kayak hari nih, di saat hari pengen pulang kampung tapi kita lagi nggak ada duit, tapi bukan berarti kita berhenti mikirin supaya bisa bantuin hari pulang kampung. Oke. Refleks itu harus terjadi sama kita. Di saat itu belum terjadi, yang punya pemikiran itu harus berani untuk melakukan sebuah ajakan supaya itu jadi pemikiran, jadi tertanam di dalam pemikiran banyak orang. Gitu. Berarti pembangunan kesadaran kolektif itu harus dimulai dari yang atasnya itu nyontohin ke yang bawah, berarti gitu kan? Ya ataupun yang bawah kalau emang udah punya contohin ke yang atas. Pokoknya gitu aja. Berarti kalau kolektif kesadaran kolektif itu kedua belah pihak. Iya dong. Dan satu poin yang dasar, hal yang baik itu tidak pernah selalu dipegang sama yang lebih tua, bisa jadi dipegang sama yang jauh lebih muda. Cuman masalahnya jarang ada orang yang berani speak up. Kenapa? Karena terhalang dengan pemahaman gini. Aduh, ntar kalau gua dibilang sok tahu, lu ngerti apa? Dari yang tuanya nih, nanti kalau gua ngasih tahu dibilangnya sok ngeguruin, sok gua ngebawelin gitu. Jadi akhirnya tabrakan terus. Gengsi-gengsi seperti itu, pemikiran itu dibuang aja udah. Bodoh amat orang mau bilang lu sok ngeguruin, orang mau bilang lu sok tahu, nggak usah peduliin. Yang penting isi yang lu sampaikan adalah sesuatu kebaikan. Sampaikan aja gitu. Menurut gue. Iya, saya setuju. Tapi nambahin sih Bang ya. Faktor-faktor gengsi itu karena dampak wave sosial media nggak sih? Dari yang masyarakat konsumsi di media itu ngaruh banget kan? Ya, pasti. Di
Nah itu makanya hal-hal seperti itu tuh yang akhirnya menurut gue sih emang harus jadi kesadaran kita rame-rame sih. Ya, influencer juga punya. Ya, influencer sih peranan kemarin di episode berapa tuh yang gue bilang tolonglah saya mewakili masyarakat miskin nih gitu. Yang bagi-bagi kita kagak ngerti gitu, lu bagi-bagi kayak gituan tuh biar kata lu ngerasa itu gimmick kan, apa kita juga kagak ngerti itu gimmick, kita mah cuma taunya enak banget jadi dia ya gitu. Membangun kecemburuan sosial. Ya, lu mau mamer harta lu boleh, tapi ya lu juga seimbangin itulah supaya tidak terjadi kecemburuan sosial gitu loh. Siap. Nggak bisa lu nyalahin orang-orang yang skala intelektualitasnya nggak nyampe kayak lu. Iya. Pendidikan di Indonesia kan belum rata. Iya. Sepakat gua itu. Sepakat. Nah itu gimana ya? Gue juga masih agak Nampan. sedikit PR buat gue sendiri buat konsumsi media kayak gitu ya kan. Ya. Gimana caranya tuh biar kita tuh bisa ngebatasin itu tuh konsumsi media yang bikin kita jadi konsumtif. Kuat iman sih. Ya kalau ngebalikin ke individu. Kuat iman kalau balik ke individu karena gini. Kenapa engagement gua nggak naik-naik? Karena gua sangat berhati-hati untuk mengupload dan yang gua upload rata-rata nggak seksi isunya. Jadi akhirnya mau nggak mau kita berjuangnya jauh lebih panjang dibandingin teman-teman yang ya sorry tanda kutip menguploadnya sesuatu yang nggak ada maknanya, nggak meaning, yang malah menjadi ya itu tadi kesenjangan isu sosialnya, menjadi kecemburuan sosial, menjadi hal-hal yang tidak mencontoh hal yang baik. Gitu kan banyaknya yang begitu ya, mohon maaf ya gitu. Tapi yang benar. Jadi sampai mana? Kita posting yang berkualitas. Iya, kasih tuh tadi. Ya, banyak orang. Ya intinya kita posting yang berkualitas tuh nggak ditonton. Betul. Berarti intinya beli yang dibutuhin dulu aja deh ya, gitu ya. Ya. Utamain priority dulu lah. Kebutuhan. Yang sudah dibutuhkan, yang sudah terisi, utamain yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkannya sudah terbantu, serah deh lu mau ngapain. Bukan nggak boleh lu ya. Boleh, masih kali nggak boleh menikmati hidup dari jerih payah lu, dari kerja keras lu. Boleh sekali. Intinya kebutuhan. Terkadang malah harus kayak healing harus tapi ya itu tadi step-stepnya gitu. Jangan sampai lu healing tetangga lu calling. Calling gue bos. Ya bro, saya lapar bro. Gitu lu ngotrak-ngotrik piring mulu, gua lapar. Coba kayaknya terdampak nih. Mukanya buat kita bahas ini mukanya sedih banget. Cerita kacau bang, ini mau proposal. Coba anda berkomentar coba saya pengen tahu. Iya, maksudnya emang bener sih. Apa proposal? Emang bener sih, gua konsumen. Apa tuh bang? Gua konsumen. Tadi benar yang apa kata Om Sabta itu benar. Ngerasain banget gitu, gua dampaknya gitu bang. Seperti atas nama gengsi. Nah itu dia. Nama gengsi ya. Demi flexing. Nih komentar nih. Nah kesadaran nah ini bilangnya self reward. Padahal mas hasrat doang. Terus ada lagi yang komentar cara terbaik adalah di saat harga apa naik. Cara terbaik adalah di saat harga naik, PPN juga naik. Cuaks. Aduh itu geng aneh coki muslim nih. Kalau di kita gitu ya. Kita bukan geng MLI. Ya, kita bukan masukan MLI kita. Lagian kenapa harus kerja keras terus aja ngejalanin roda kapitalis. Wow, kapital ada yang akhirnya juga nih kesadaran kolektif kan nggak masuk dalam sudut pandang negara nggak kenal kesadaran kolektif. Ya itu balik lagi tadi makanya kalau negara salah ya lu jangan salah. Dan jangan diam dalam sebuah pola yang salah. Gitu, dan cara protes itu nggak selalu melulu harus demo. Itu nggak harus selalu melulu marah-marah, nggak harus selalu melulu dengan cara protes, tapi dengan sikap. Salah satunya juga itu karya. Cara melawan itu sistem yang salah. Salah satu melawan sistem yang salah itu adalah dengan cara bersikap juga. Gitu. Wah ini nggak beres nih. Ya udah kalau gitu gue coba dari diri gue. Kayak misalnya tuur. Ya kita ikhtiar aja di sini mencoba membangun engagement buat semua yang ada di sini. Ada Hoba yang punya rajut, ada Shroom Eater, Cengek, ada Dennis di Rockesro, ada gua di Magic Friend, ada Hari di Rockesro, ada Ibok di Pendakian, ada Sabta seorang videografer, ada Anan drivernya Tengku Wisnu, mantan Jihan MTV, ya kan? Ini kolektif nih kita nih ikhtiar bareng yuk. Siapa tahu abis ini engagement kita naik, kita terkenal terus jadi punya rezeki dari situ. Gitu. Kalau ini tidak. Yang penting dari hati. Iya. Tujuan kita baik. Kan jadi ada buat keluarga kita. Kesana dong, ngomongnya sana yang nonton. Ya, kan anggap nggak kamera. Kalau aku kalau lihat kamera grogi. Jauh dong. Bukan Gregor ya. Kameranya Grogol. Habib. Nih, ada lagi nih. Gengsi kan terbangun secara tidak sengaja lewat iklan produk kapitalis juga. Ya, bisa sih. Betul juga.
Makanya kita harus speak up. Butuh edukasi lebih, Mang. Terlepas itu permainan dunia kapital, politik dan sebagainya, masyarakat mah udah pasti linear cara berpikirnya, Mang. Waduh. Linear apa? Kapital apa? Linear apa? Weh, Bakhtiar. Oh, Bakhtiar. Ini ada yang support. Nah, ini salah satunya. Yang mensupport kita. Karena alat-alat streaming ini punya dia. Masya Allah. Komentar Biasa kata Bakhtiar, waduh kangen dituur hayang miluan. Ayo buru sini. Hari Selasa episode terakhir. Kalau mau ikutan. Pas akhir lu sendiri tapi. Ada Nabil Hatomi baru masuk ngomongin soal influencer. BTW temen gue salah satu tim dari Janari yang dapat giveaway Vespa Matic dari para influencer kayak itu. Hahaha. Let's see, apa itu benar atau sekedar marketing semata? Waduh, BTW lagi bikin live season di situ, asik kali ya. Berangkat Bill, sini Bill. Kesini ditungguin pokoknya. Ditungguin Bill. Sekarang. Gue sekalian nyampein ya, Rock'n'Roll itu adalah salah satu. Jadi ruangan yang ada di Rock'n'Roll itu isinya adalah kantornya tim Rock'n'Roll di pojokan. Sisanya itu siapapun yang mau berekspresi. open space. Kita menyediakan tempat ini dengan fasilitas yang kita punya seadanya untuk teman-teman ingin bikin showcase, pengen bikin diskusian, pengen bikin workshopan, pengen bikin edukasi, Pameran, apapun. Pameran. Jangan dong, bikin masalah udah ya. Capek. Nanti nyusahin teman-teman Rock'n'Roll. Saya juga yang pusing. Demo masa Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke berita selanjutnya, Bung Ali. Ada apa? Ini soalnya beritanya ini berat banget nih. Berat apa nih? Ya nih yang chill dulu dong. Tuh gua panas banget deh. Apa nih? Panas kita Ini semua panas banget. Bapak, jelasin Pak. Nah, ada Herdi nih sambil nungguin berita. Beritanya tongolin aja ya. Kalau negara ngebangun kesadaran kolektif atau seenggaknya ngebangun pola pikir kritis aja, dapat cuan dari mana? Mari kita respon bersama. Saya suka ini. Banyak nggak ngerti. Bukan maksudnya emang harus gitu buat nyari duit. Kenapa? Harus Lu antar lagi ya, pokoknya nih punya Antoni. Bukan Kita maksudnya- saya tadi kami mah cuman Iya maksudnya bukan emang harus gitu, harus menutupi gitu, nggak boleh kan ya, harus satu orang coba sumbang 1.000 gitu. Kita ada 200 juta, udah 200 miliar loh setiap hari. Nah, Gitu aja udah beres. nih ada lagi nih. Korup udah gitu. Coba ya nanti disonding ke Judis Mbe katanya. Oke siap. Doi dapat si motor matic itu temennya. Oke. Tapi nggak tahu deh tuh kebutuhannya marketing doang ataupun tidak. Tapi ya itu yang pernah kita bahas. Kalaupun kebutuhannya marketing, tetap aja nggak semua masyarakat mengerti itu. Jadinya cuma kecemburuan sosial yang terjadi. Kebutuhan. Oke, berita selanjutnya. Jamal sengaja bakar rumah tinggalnya di Pucangrejo, Itu kenapa? Kendal. Alasannya biar ramai. Kita balik lagi kesepian. Iya. Like a stone. Like a stone. Bukti-bukti kesepian ini. Ini bebasin lah, sok silakan. Jadi ada Bunganan dulu. Ada Ini orang pasti kesepian nih. ngebakar rumahnya, ditanya Kenapa dibakar rumah lu? Biar rame. Gitu. Gimana dari sisi psikologi nih? Kebanyakan nongkrong kayaknya. Ini kan bahasa tongkrongan ya. Iya. Biar apa sih lu? Kalau nggak biar ditanya, kalau biar rame. Iya. Biar ditanya. Ini keramaian ya? Enggak, dia udah punya jawabannya. Jawabannya biar rame. Oh dia biar rame. Nah, silakan menanggapi orang ini. Ini ada orang bakar rumahnya, begitu ditanya, kenapa? Biar rame. Nah, silakan. Orang gila. Nggak boleh ngomong gila. Oh ya, Orang ODGJ. ODGJ sama orang bijaksana itu sebatas jaring laba-laba, setipis. Sebatas jaring laba-laba. Setipis. Maksudnya apa tuh? Misalnya ODGJ Perbedaannya antara ODGJ sama orang bijak. ODGJ, misal rumahnya kebakar, dia ketawa. Karena ODGJ. Ya. Orang bijaksana juga ketawa juga. Bakar rumah. Dunia tuh. Sebentar. Itu jawabannya. Masya Allah. Berarti tadi si orang ini tuh dia sufi ya. Bukan supi. Jadi dia mau ngasih contoh bahwa Bukan supi kan? Ya, suping, pusing. Lupa bensinnya. Isup. Dia lagi ngerokok cek tuh. Mungkin. Kita Kan, tahu tapi kan kalau dari Tabayun, statement bisa lu kalau dari statement lu barusan berarti kemungkinan orang ini tuh sebenarnya sedang mengedukasi kita. Dunia itu sementara. Bukan hikmah. Dunia doang, tinggalin aja dibakar dunia. Dunia. Udah makrifat ya. Yang penting jangan ada orang di dalamnya. Pembunuhan. Ya, nggak ada. Bakarin aja.
Apa yang bisa bakar, bakarin aja. Iya, betul. Berarti lu bakar rumah lu dong, bisa dong. Maksudnya bakar rasa sayangnya. Apa tuh? Bakar api perlawanan. Ya. Tendensi. Perlawanan dulu. Beno guys. Aura komen. Aura kasih, Bang. Kata Aura gabutnya jelek. Gabutnya jelek. Terus contoh manusia paling explore, Mang. Keseringan soul trip. Soul trip anjir. Trip jiwa ya? Juara kata si Mang Jo. Terus kata Herdi, mungkin dia baru beres baca Diogenesis. Ada itu bukunya anak-anak yang bikin ada. Oh. Dan kalau nggak salah cerita Einstein tuh karena kebakar dia dapetin itu relativitas energi listrik. Berat nih. Perubahannya. Bukan, dia dapat energi. Oh, ini energi. Apa yang kita kasih tuh apa yang kita dapat. Dia kebakar. Bukan, apa yang kita kasih tuh yang kita dapat. Iya. Nah, ini urusannya apa? Coba kalau bakar sampah, karena itu nggak terkenal ya. Dia makanya dia bakar rumah, biar terkenal. Ambisi viral emang. Ambisi viral. Tapi bisa jadi dia memang nggak sengaja. Ngejar popularitas. Dia nggak sengaja kebakar aja. Kan duruk ya. Biar keren gengsi gua. Oh, gengsi lagi. Jadi Kalau sebenarnya dia nggak sengaja ngebakar rumah. Karena udah kadung angus lah ya. Udah dia bilang aja. Apain ya? Gua kalau ditanya jawab apa ya? Iya. Biar rame, viral. Iya. Terkenal. Tapi biasanya tuh jawaban tuh yang dari hati tuh tanpa diatur biasanya. Wah, biar apa? Biar Oh, ini ada Indra memberikan respon yang agak suujon. Apa tuh? Sengketa keluarga kali. Masuk akal. Sama kayak pabrik nih, dibakar. Biar libur. Bukan. Anjing lu. Libur. Padahal dia udah pahit. Nggak rembes. Oh, berarti kayak waktu kejadian mau shit. Oh. Waduh. Dia mah jurang mulu mainnya. Iya, jurang mulu Dari nih. episode pertama. Ya kan bukan Enggak, yang nangkep siapa? Yang nangkep. Emang kagak boleh dikasih celah, cek mah. Bukan yang nangkep siapa? Biasa nasi kan masuk jurang. Kita harus nadahin, Bray. Nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Geger otak, Bray. Hidup geger otak. Hidup juga geger otak. Di sini kalau lu berstatement dan statement lu salah, dibiarin, nggak ditolongin. Papa aku pernah bilang, pertanyaan bisa salah bisa benar. Tapi kita harus menjawab dengan benar. Berarti pas ada yang jawab, Benar, kan ini kan nggak bukan pertanyaan, ini mah pernyataan. Ya. Oh, pernyataan lu bebas. Serah gua kan. Bebas. Info. Coba Ibo. Pendapat lu. Nih. Macan, Bro. Coba Bob. Pendapat lu dari Respon orang lu, Bob. yang ngebakar rumahnya begitu ditanya biar rame. Jangan Tanggapan. bilang asuransi ya. Ini mah bebas, lu nggak akan kejerumus apa. Enggak gini ya. Kalau menurut gua ya dia cuma nyari simpel udah kelar daripada ngeribetin diri dia karena dia ibu yakin sih nyesel. Cuman karena apa ya? Orangnya gitu. Bikin tambah pusing lagi ngejawab pertanyaan dari wartawan segala macam udah simpel aja dah. Biar rame udah kelar. Biar simpel ya. Jadi cepet aja. Cepet lah. Tapi Bang Fikri, mohon maaf, itu rumah siapa ya? Iya tuh nggak detail nih beritanya. Biasanya rumah mainan kan nggak tahu. Oh, rumah dari beritanya dia membakar rumahnya. Rumahnya apa rumah sih, Li? Hah? Membakar rumah siapa sih dia? Rumah orang. Gua nggak tahu. Ini bang bakar rumah siapa dia? Iya. Itu berita dari siapa tuh? Iya. Dari tadi di situ, Bang. Coba munculin lagi Bung Ali. Munculin nih, Bu. Tar, gue baca. Rumah siapa kan gitu. Jarak Kojen. Iya. Dari tadi kita ngebahas nggak tahu rumah siapa ya. Iya, rumah siapa? Ditanya dulu deh. Itu bakarnya dari mana ya? Mulai dari mana ya? Iya. Biasanya dari sono. Kalau di sini kan rame, lebih rame. Bukan maksudnya minimal kan harus ada bensin kan. Kan ke kayu aja lama. Dia kan minyak goreng pakainya. Makanya langka. Emang minyak goreng bisa tengah duruk? Bisa awet. Oh, bisa. Bisa awet itu yang perahu-perahuan tok itu kan minyak goreng. Rumah tinggalnya. Oh, rumah tinggalnya. Jamal, namanya Jamal sengaja bakar rumah tinggalnya di Pucang Rejo, Kendal. Rumahnya si Jamal. Alasannya Rumah tinggal itu kan bisa kosan, Bang. Kalau rumah pribadi baru. Iya. Usia Bang, usia. ABG. Nah, ini kalau Jamal kalau kesepian main aja ke rokestrol. Tapi jadi bakar. Gua tampol gua. Mang Jo. Nah, Ibob sini ke Kalimantan. Ex mantan. Kalimantan dong. Terus ada lagi nih, mungkin rumahnya dibakar buat ngeklaim asuransi.
Bisa kan? Bisa. Kamu nggak mau nyatuk Selama itu bikin dia seneng, kita menikmatin aja kata Herdi. Ya dia juga seneng, yang bakar rumahnya juga seneng. Udah biarin aja. Tetangganya ketar-ketir. Takut nyamber. Bener. Rame bener nih akhirnya. Tapi rumahku sepi. Masa mau di atensi harus dibakar rumah sih? Iya, dari aura tuh. Bakar rumah orang bisa. Jangan. Itu sejatinya kita pernah paham pola pikir setiap orang. Oh, satu hal yang gue pelajarin dari berita itu. Sejatinya kita nggak pernah paham pola pikir setiap orang. Iya. Random ya. Manusia tuh unpredictable banget. Tapi mau tau nggak karakter yang aku suka? Apa? Dalam hidup. Apa? Kalau yang baik Nabi Muhammad. Tapi kalau yang ekstrim Joker. Lihat filmnya deh. Uang dia bakar. Dia kumpulin uang yang setumpuk. Iya. Kan? Yang dia di filmnya dia memang aslinya juga meninggal karena ke bawah arus. Iya. Karakter ya. Bawa karakter. Uang dibakar. Maksudnya dia nggak perlu uang. Iya. Dia cuma pengen rame doang. Iya, Bisa jadi dia gara-gara nonton Joker. Iya. Itu. Karena itu statementnya Joker, bro. Iya. Karena waktu Batman nangkep Joker, dicekek dalam keadaan kebalik, dipukul sama Batman nanya, sebenarnya lu mau apa sih? Dia bilang, ini aja seru, ada lu ada gua. Dia rame. Ada yang bikin kerusuhan, bener. Ada yang bikin kedamaian, gitu. Kan jawaban si Joker Jamal ya. Iya, Jamal. Berarti Jamal juga. Nama asli Joker tuh Jamal berarti. Tahu nggak jargonnya apa coba? Apa? Kenapa kita terlalu serius? Iya, why so serius. Dan itu di bibir pakai apa yang tarik gitu senyum. Sebenarnya itu saduran sebenarnya. Itu bahaya sebenarnya. Apa tuh? Sebenarnya waktu pas zaman dulu, jadi ada orang-orang miskin marah sama Nabi Muhammad. Bukan marah sih, maksudnya demo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, orang kaya bisa tahajud, orang kaya bisa nyumbang. Terakhir mau tau nggak? Senyum adalah sedekah. Orang pinter sana pakai smile itu tapi karakter Joker. Efeknya bahaya, Bro. Kalau orang senyum enggak, efeknya bahaya. Sedangkan senyum adalah sedekah. Tapi ini kenapa kamu terlalu serius? Terus bakar duit gitu. Kalau Joker lebih ke nyengir. Nyeringai. Smile, Bang. Dia seringai dia. Smile kan bahasa Inggris ya. Dia tergantung penggunaannya. Itu bahaya loh. Maksudnya dibawa ke efek kesininya, ditariknya gitu. Itu kan sebenarnya kan kalau di hadis itu apa? Senyum adalah sedekah. Ada nyengir, ada ketawa. Kalau Joker nyengir. Jeding deh bibirnya. Ya. Robek sih. Iya, Herdi. Wah, Herdi. Gue suka sama Joker. Wah, hati-hati lu bakar rumah lu. Lu bakar rumah lu. Ntar lagi lu bakar rumah lu kayak si Jamal. Joker tuh ini udah ketahuan nih sekarang. Joker tuh ternyata nama aslinya Jamal. Jamal. Dia orang Purbalingga. Joker. Iya memang. Kan Hitler juga di Garut. Iya. Oke. Ya, lanjut di berita selanjutnya Bung Ali. Udah besar di Garut. Lama banget nih beritanya nih Bang nih. Yang jelas mah Joker teh anti hero. Enggak juga justru. Enggak, justru dia hero. Joker itu enggak anti hero dia. Dia justru menyukai Batman. Antimo. Kan dia bilang kapan kan waktu ada juga di komik itu. Waktu ditanya kapan lu mau pensiun, jawabannya Joker kalau Batman udah mati. Baru pensiun. Baru dia pensiun. Jadi dia emang ngelakuin itu semua cuma buat seru-seruan tapi selama ada Joker. Orang pernah ada komiknya yang khusus Joker tuh. Semua penjahat ditangkap sama Joker. Kekuatannya diambil sama Joker. Terus bumi dibikin Joker semua, dihancurin lagi sama dia. Jadi kayak Tuhan gitu ceritanya di komik itu si Joker. Terus bumi dibikin setengahnya superhero, setengahnya penjahat, diaduin. Pokoknya ada segala macam dia dirubah-rubah. Ujung-ujungnya dikumpulin lagi penjahatnya, dikembaliin kekuatannya. Terus apa sih yang penjahat yang hijau itu tuh yang lupa gue yang jadi alien tuh. Nanya sama Joker, sebenarnya lu mau apa sih? Lu mau apa sih? Terus Joker nanya, maksud lu? Iya, lu udah ngambil kekuatan kita nih, lu jadi paling kuat, malah lu balikin lagi. Joker kan nggak punya kekuatan kan? Iya. Jawaban Joker cuma satu, dia balik badan, terus ngomong, nggak seru. Gitu. Maksudnya? Nggak seru dia di saat dia jadi yang paling kuat tuh nggak seru. Nggak seru. Lawan ya. Gitu emang dia tuh maunya ada lawan. Buat kekuatan Dan yang bisa ngelawan Joker, yang bisa ngegagalin ide gilanya Joker, kelakuan sintingnya Joker tuh cuma Batman. Kenapa namanya Batman? Kan kekalahannya Joker ada tuh satu series yang Joker Batman kalah sama Joker. Kekalahannya dengan cara apa coba? Dia ngebunuh Louis, pacarnya Superman. Louis Lane. Terus Joker, idenya Joker tuh cuma satu. Kan Batman paling nggak mau penjahat tuh dibunuh, maunya dipinta. Yang akhirnya dibunuh Louis. Supaya apa? Supaya Superman ngebunuh Joker. Akhirnya Batman berantem sama Superman. Joker ya kalah, mati di situ. Diambil jantungnya sama Superman. Batman kalah. Dari situ Batman depresi. Karena gagal menghentikan Superman bunuh Joker.
Karena Batman maunya lu tuh superhero, jangan ngelakuin hal jahat. Oh. Jadi superhero nggak boleh ngelakuin hal jahat. Herdi juga ternyata Joker. Nggak apa-apa. Dia komen, gua bakar duit, main slot. Iya. Zeus dong. Bang Zeus. Bang Zeus. Bang Zeus. Dia India yang begini. Joker India. Berita selanjutnya. Joker India. Pindahan. Pasang pakai ketek. Bener si Herdi. Joker ya. Joker Apa lagi nih? India. Bro Ali, kalau gua lagi komentarin udah mau masuk berita selanjutnya naikin aja, jadi nggak Lu delay. nggak dewasa lu. Nggak dewasa, nggak paham lu goblok. Oke, ini dia berita dari apa nih? Nggak kelihatan nama gue dari sini. Yang ininya, yang uploadnya kita ngambil dari satu akun juga lah. Beritanya isinya gini, pria ini menangis karena hanya mendapatkan 5 suara dalam pemilu. Wah. Kenapa dia nangis? Soalnya dia punya keluarga 9. Dia punya 9 keluarga. Berarti pada kagak demen sama lu itu. Udah jelas. Lu ngapain masih? Lu nyebelin berarti itu. Fix namanya. Ini tuh contoh orang yang nggak tuh di. Cuma dapat 5 suara. Nggak fix nyebelin nih orang pasti. Bisa dapat 5 suara, padahal keluarganya ada 9. Itu yang mana, Bang? Nggak dijelasin di berita. Itu 5 sama dia 1 lagi ya. Dong. 4 anjing 4. Aduh, kasihan. Nah, ini lebih lucu ya. Aduh. Nyalon itu harus siap iman, bukan siap mental. Karena kalau udah siap iman, lu tahu apa yang akan lu lakukan. Pasti ada jalan tuh sama Allah dikasih tuh, biar kata tipis-tipis. Iman. Karena ada iman. Tapi kalau Harga iman apa? harga iman itu ketakwaan. 10 kali lipat daripada dunia dan sisi. Tuh. Dengerin yang nyalon. Kalau ngomongnya ke sini lu nasihatin gua berarti. Ya, Anan terima kasih. Bukan, maksudnya biar Makanya ke pantul. situ. Cakep. Pantul ngeliat di kamera. Cakep. Kan mau terkenal obsesinya. Ya, terkenal bareng-bareng lah. Iya, Iya, tapi makanya liatin kamera. Lihat semuanya lihat kamera kalau Liatin semua, Apa liatin. lagi kalau ngeliat kamera? Bang liatin, Nggak, Bang. coba ya. Bang liatin, Bang. Coba. Cepet. Yuk, tuh, 2, Lihat 3. situ. Nah. 10 iman apa? Kamera 2. Ah, tuh lihat situ. Apa tadi? Harga iman. 10 kali lipat daripada dunia dan isinya. Oh, luar biasa. Ya, kultum hari ini cukup sekian. Jadi gitu ya. Ada di sini ada ngaco sih. Cepat kita baca apa? Nyalek nih, Joker. nyalek. Yang milih cuma 4, padahal keluarganya 9. Kenapa? Mungkin keluarganya udah tahu track recordnya. Tapi dia harus bersyukur sebenarnya. Dia lupa ngedaftarin keluarganya. Allah tuh menyelamatkan dia. Iya, betul. Iya. Itu betul. itu ciri-ciri bahwa dia tuh tidak mampu memimpin. Betul. Keluarga yang 9 aja nggak percaya kalau dia mampu. Udah dikasih tanda. Diselamatin sama Allah dengan cara seperti itu. Coba kalau dia digampangin sama Allah, dibiarin. Iya. Bisa celaka dia. Aku tahu maksudnya Bang Fikri. Bisa korupsi, bisa Aku tahu maksudnya Bang apa? Fikri. Apapun yang terjadi, tetap berpikir positif. Woi, nggak gitu sih sebenarnya gue. Oke lah. Nggak gitu So sebenarnya. iya nih dia, so Nggak gitu iya ya. sebenarnya gua. So iya. So iya Makanya nyebelin. jangan dikasih panggung dulu di awal. Kang Charlie. Es teh 2 gelas. Oh, Dia lebih kayak ST-nya lemon tea ya. Es lemon. sabun dong. Es teh hangat. Lemon Lifebuy. Waduh. Wah, ini jangan disebutin kan. Masa Iya. Kan masuk. kan edit sih. Masuk nggak? Masuk. Enggak, kan belum. Nanti lagi masuk. Siapa tahu mau sponsor. Tolong dong Lifebuy lah. tolong. Nanti kita hemokin di sini kalau nggak tempoling nggak apa-apa. Iya. Jas juga jas ya. Ya boleh. Anak market. Ibob gimana nih Ibob nih sebagai calon? Ibob tuh kan Calon. kalau mencitrakan dirinya kan di sosial media bagus. Calon apa, Bang? Calon legislatif. Oh, serius? Ibob tuh pengen Iya. jadi Legislatif itu harus dididik berbagi, Bang. Oh. Oh, punya project kalau berbagi. Balik ke situ kan langsung kan. Aku berubah. Baru enggak lagi. Bisa ini Bang Jamal. Bukan kita. Kalau orang-orang hebat, pasti dia di awalnya sebelum jadi legislatif apa ya? Legislatif ya? Iya, iya. Harus berbagi. Ya apapun itulah. Berbagi lah, Ketua iya. partai, O-nya mana? DPR, MPR. Bukan, maksudnya korek jangan diambil. Maksudnya korek jadi Dia habis. harusnya dibagi dulu. Fokusnya Anan mah menyelamatkan korek aja Iya. korek. Tapi korek itu fix bakal punya gua. Apa yang lo kasih itu yang lo dapet. Enggak. Aku kasih ini lo dapet kacamata. Guys, enggak gitu. Enggak gitu konsepnya. Apa yang kau berikan, Allah akan mengembalikannya dalam bentuk yang lo tahu. Iya. Lu nyumbang, kan baliknya lagi berapa persen tuh? Berapa kali lipat tuh? 10. Kali lipat. Jangan berharap dari kita. Jangan berharap, Iya. jangan kan dari kitanya, jangan berharap datangnya juga. Misalnya ngasih duit 100, jangan berharap dapat
dikali 10 100-nya jadi 1 juta. Enggak 700. Bisa juta ya. 700. Tuh. Iya, di cabang 7 kali lipat ya. Iya, di Al-Quran Tapi bisa 1 jadi 700. 700 ribunya nih. Bukan, biasanya 700 kali lipat. Oh iya. Iya. Berarti uang 700 kali lipat. Berbentuknya kan nih, bukan sekedar ngasih uang. 100.000. Kan 700 kali lipat nih. Kembalinya jangan berasumsi 70 bakal juta, jadi 70 juta. nah, asumsinya jangan 70 juta. Kesehatan. Bisa jadi. Keselamatan. Harusnya nih di belokan depan kecelakaan. Kalau masuk rumah sakit keluar duit 70 juta. Bang, aku pernah dibilang Sama gitu. Allah Betul. di kantinya kecelakaannya dicabut. Aku sedih bang, nggak ada duit mau makan, nggak ada duit mau makan, terus dibilangin sama temen aku, ya udah deh mata lu gue colok sini, gue kasih lu 1 juta. Nama. Itu kan. Nikmat sehat gitu emang. Mata nggak bisa Iya, makan bagus. nikmat. Berarti Gitu. si mama Jadi kalau lu Harga ngasih- kita tuh banyak. Kalau lu ngasih ke gua, jangan berharap balik dari gua. Ya berharap. Allah yang nentuin. Ya berharap lu, udah gila. Nggak berharap. Jangan berharap ke manusia, Bang. Berharap ke manusia musik. Jangan, nggak? jangan belain kamu. Pastilah. Berharap ke manusia musik bukan? Apa? Berharap ke manusia musik. Ali bin Abi Thalib. Enggak boleh. Yang mengecewakan adalah berharap sama manusia. Aku tahu itu. Ini bukan berharap, persaudaraan. Persaudaraan. Bang, yang lebih mahal persaudaraan, Bang. Kita kasih. Berarti Anan masih berharap kalau gua koreknya lu nih. Baju, Iya. topi, kacamata, celana jeans. Udah banyak barang gua lu ambil. Bang, berantem yuk. Ini masuk mobil loh. Rame. Aku paling takut. Aku barang gede takut. Barang kecil kasihan. Jangan kalau Next berita enggak? Nih ada lagi nih. Komentar dulu komentar. Ya, berita boleh naikin, berita naikin sampai baca naikin. komentar. Itu mah keluarga anarkis kali anti pemilu. Waduh. Oh, anarko. Diusung sama parpol mana itu? Apalagi ulah wake episode terakhir orang hayang ngeneng hiluan. Ayo. Nanti ada Selasa episode terakhir. Kalau mau ikutan sini Saya apa? ya. Balik besok dari Padang. Udah dari Padang langsung ke sini. Oleh-oleh gua mana? Jadi kan? Iya, lu janji lu mau gua baru ngeh ini Anjing lu. lo. Kopi. Dia punya oleh-oleh buat gua. Enggak, tapi udah ada sih, cuma belum dianterin aja. Apa ini kain tenun? Oh, gua mau dikasih anjing. Terus ini ada lagi ulah waka Jo, jadi 4 orang yang 4 orang jadi temennya Joker. Soal rezeki mah belajar sama Mang Hari. Mang Hari mah keren. Sarejeng tongkol ge seuri wae. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya itu adalah mantap, RI temukan harta karun baru 2 miliar ton emas tembaga dekat Mandalika. Kampungan lu tuh. Lombok. Bukan siapa? Lu katanya pulang sono. Hah? Ke Medan. Gua Mandailing. Oh, Mandailing ya? Mandalika. Oh, gua kadang-kadang Mandalika, kuping gua ketutupan rambut, no. Sorry. Rambut lu depan kuping. Dia maruk banget jadi manusia, Mang. Kenapa tuh? Maruk, udah jelek. Kabar baik nih. Ini kabar baik tapi bikin deg-degan. Iya. Dan ini agak hati-hati. Yang mau pikir julang silakan ya. Mau pikir julang silakan nih. Ini terjun aja deh. Ada 2 miliar ton ditemukan tambang emas dengan kandungan mineral dan lainnya. Gue sempat baca tuh beritanya ditemuin dekat Mandalika di Indonesia. Silakan dibahas para netizenku tercinta. Jadi pernah ada ceritanya. Ya, Ini nggak tahu masa depan apa nggak ya. Aku ceritanya seliweran. Pas lagi kajian aku di luar. ya, Jadi nanti suatu saat ada gunung emas. ya. Suatu saat entah kapan atau dekat lagi. Ini contohnya aja udah ada nih. Di sungai. Jadi semua orang tuh ngambil emas itu. Berebut. Yang hidup cuma satu. Mau tahu nggak? Yang satu ini hidup, Hah? ketimbun sama emasnya. Jadi semuanya mati. Dunia nggak ada artinya. Dunia itu nggak ada artinya, tapi uang lu bisa buat belanjain masyarakat. Betul. Nah, Kalau itu ini kan betul. fokusnya Itu pancingan. Ini kan yang menemukan Pintar. negara. Kalau yang menemukan negara, otomatis akan kembali ke negara. Ya. Negara Kalau buat siapa? kembali ke negara, harusnya tersalurkan kepada masyarakat. Itu udah jelas pasti tersalurkan, Bang. Pasti ya. Pasti mau tutup mulut aja. Negara ini amanah. Amanah banget. Negara paling aman di dunia. Aman gua. Amanah. Husnuzon. Negara paling aman. Nggak ada. Berarti Kenapa? sebentar lagi Kenapa negara- amanah banget? Berarti sebentar lagi negara kita akan menjadi negara adidaya yang mandiri. Gila. Berapa harganya berapa? Kalau dijadiin duit? Gua nggak tahu 5 miliar ton. 5 miliar ton. 1 kilo 1 gram 900.000 kalau yang emas mahal. Kok nggak 100.000 aja deh. Biar gampang itu. Biar gampang itu. Ya, hitungnya 100.000 1 gram. Berapa tuh? Kalau Kalkulator ya, kalkulator. Berarti Jadi kasih 100 desiliun aja. cuy. Hah? Bisa kena 2 desiliun. Itu kebayar utang nggak? Wah, itu mah bukan Lebih. bayar lagi. Orang lain utang ke kita. Kalau itu dikuasain Indonesia, itu membuat negara ini menjadi negara adidaya. Bisa. Masalahnya pulau itu udah dikuasain siapa nih sekarang? Mas Indonesia. Masih Indonesia. Masih Indonesia. Sama MotoGP. Berarti utang beres.
Beres loh. Ya udah berarti aman kan? Aman. Ya udah aman. Terus apa lagi? Cari aman lu ya. Bukan cari aman. Statement lu cari aman. Aku cari bahagia. Kalau gue sih tadi langsung. Gua mau ketawa sih, Bang. Statement gue sih udah fix. Gue udah Cari fix, gue bahagia. mah positif thinking sama negara udah. Iya udah. Soalnya yang parah itu di daerah planet Namek bang. Ada planet apa? Planet Namek. Oke, kenapa tuh? Namek apa Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball. Oh, Jadi Kalau emang- planet Namek kenapa? Oh di sana tuh jadi ngerukin kayak gitu. Ya. Emang alasannya buat masyarakat gitu. Ya. Ini bukan Indonesia ya, planet Namek ya. Namek, planet Namek guys. Namek ya, planet Namek. Dragon Ball. Ngerukin. Tadinya buat bayar utang negara. Wah. Wih, tapi malah dibagi-bagi ke parpol Namek namanya. Ya. Oh, parpol Namek. Iya dibagi-bagi terus udah gitu utangnya malah nambah negaranya. Waduh. Nggak kalau di kita mah nggak mungkin kayak gitu lah pasti buat masyarakat. Amanah kita mah amanah Indonesia. Aduh, ini biar kata dinamekin kenapa saya tetap nggak mau ikutan ya? Iya. Ya, bukan maksudnya gimana sih? Coba pelan-pelan deh. Ini enggak Diulang. Anda dijebak untuk mengulang. di daerah planet Namek tuh eksplorasinya berlebihan, Nah. tapi kekayaannya cuma buat Nah, orang-orang atas. Dari kata-kata berlebihan aja udah salah. Nggak boleh berlebihan. Nggak boleh, itu udah salah nggak boleh kan? Boleh. Dari ceritanya berarti salah. Ya, berarti dia ke planet Namek. Namek mah emang hancur. Ya udah hancur. Hancur, negara hancur. Ya, hancur kan. Masa di mana Pak? Kalau Indonesia mah nggak mungkin masih ada. Obah. Perwakilan orang Indonesia itu miskin. bahagia. Perwakilan orang Orang-orangnya miskin. bahagia, banyak yang baik-baik. Ini gantian. Iya, Bang. Om berantem yuk. Gantian. Obah dulu. Obah yuk. Perwakilan yang paling Indonesia Namek. banget. Gimana ya? Itu kan ada emas ya bang ya? Ya. Iya. Ada emas. Mas Baso. Ada Mbak, Mas. Kita jual, bayar utang. Ya beres. Iya. Nggak usah dijual. Bayar utang pakai emas aja bisa. Beres. Iya benar cukup. Nah, Tapi kan budaya kita tuh kita bayar utang. aduh, ngomong ke situ lagi. Itu bisa sih. daerah Namek. Budaya kita kan Dari kita itu kita enggak lah. enggak lah. Utang. Ya. Pokoknya kalau kita yang gue pengen bayar utang gitu. Gue pengen bayar utang gitu kalau kita kan gitu. Kita yang galak. Kita enggak lah. Kita yang galak. Apa sih nagih-nagih? Lu nggak tahu persahabatan apa gitu? Oh. Masalah duit aja lu ngomong-ngomong. Beresin apa? Alam masih sering gitu dong. Banyak utang saya mah. Makanya kalau ada emas kan saya juga beres. Oh, iya. Pasti semuanya bahagia. Bahagia intinya. Ya pasti mah itu. Denis ingin berkomentar? Denis? Utang gimana utang? Setuju sih. Jadi kan ada cerita ya. Ya. Satu saat bakal ada gunung tuh ya. Oh. Iya. Iya, gue setuju tuh. Emang ada cerita itu? Lu hanya mengulang gitu doang. Mati semua ya. Mati semua. Serem loh. Serem loh. Karena Dunia. iya kan tiada yang abadi. Iya. ada yang abadi mang, nyanyi mang. Abadi. Kecuali Sinar Jaya abadi. Ya udah, pokoknya gini lah. Masih ada berita lagi, Ri. Satu lagi bang, ada yang abadi. Apa? Oligarki. Bukan. Surga kita di dunia. Apa? Cintanya ibu kan. Lanjut ke berita selanjutnya karena habis ini kita akan closing. Nih berita lucu kan dong, berita lucu dong. Iya Ya nih. Intinya mah kita syukuri aja lah, kita syukuri. Syukur. Alhamdulillah negara ini menemukan satu tambang yang dengan nominal besar, mudah-mudahan itu menjadi solusi. Amin. Melepaskan negara ini dari hutang piutang. Utang. Tak pasti itu. Berita selanjutnya, ilmuwan peringatkan penduduk bumi. Peringatan dari ilmuwan ini adalah penduduk bumi harus siap diserang alien. Mau tau nggak alien itu apa? Apa? Aku punya pendapat aku sendiri. Ya, Bisa salah, bisa benar. oke. Alien itu adalah ketika kita fokus dan tidak mempedulikan orang lain. Contohnya main game nih. Main game terus fokus. Jadi kita nggak silaturahmi. Nah. Coba zaman dulu, nggak perlu pakai HP. Kita harus dateng. Urusan tanpa- anjing, urusan sama alien. Aku udah mau kesel sama Luna. Bang, alien itu bang, dia punya dunia sendiri bang. Alien itu kan hayalan, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Alien itu dia punya dunianya sendiri. Jadi ketika orang punya dunia sendiri, lu kok autis sih? Itu udah alien bang. Nggak Ketika- boleh autis anak gue nomor 2 autis lu. Bukan. Menggunakan nama itu. Bukan. Nggak boleh pakai. Bukan ya bener, maaf. Iya. Maaf, bukan itu maksudnya. Maksudnya Oke. pribadi kita misalnya kalau Oh, kita, jadi umpatan. kita tidak peduli sama orang. Di saat ada orang sibuk itu main game, sifat mulu. alien. Ah, alien lu. gitu. Alien itu nggak peduli bang. Berarti kita udah ada banyak alien nih sekarang nih Iya, di dunia ini. Jadi nggak perlu khawatir bakal diserang alien ya. Ya karena kita udah alien. Iya, alien pas datang, ya masa gue ketemu temen. Berarti nggak usah panik. Bang, aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, terus. Ini kalau benar ya. Ketika minta maaf, beres. Beres. Clear. Ikhlas. Aku juga Ini kan, autis. anak kan nggak tahu. Iya. Sekarang dikasih tahu bahasa-bahasa seperti itu nggak boleh dijadiin umpatan. Karena itu bahasa yang membuat malah adik-adik kita atau anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang Down syndrome, berkebutuhan khusus, itu malah jadi semakin didiskriminasi, jadi bahan bercandaan. Iya dong. Beda lagi ya. Jangan Cuma, dipercaya. cuma bahasanya yang dirubah. Ya, bahasanya harus kita rubah. Jadi apa Jangan bahasanya? ditempatkan yang tidak tepat. Betul. Nah, sekarang balik lagi nih. Kalau beneran kita diserang alien, mau ngapain? Dia punya senjata nggak bang?
Ya nggak tahu. Nggak tahu, Bang. Pernah temenan. Punya. Kalau punya. Iman. Itu kayak Iman. Tapi pencitraan banget ya orangnya. Tahu udah pencitraan, Iman aja sembunyi aja. Iya. Enggak. Oh, nih, kalau Tahajud. mau nanya nih. Tahajud tuh bisa bikin mulia loh. Kalau misalnya Kalau kalian harus nih, ada Dia kan jadi akhirnya ngebantuin kita. Coba orang yang mulia, pasti kan disayang, dilindungi. Bang Fikri gini. Jadi sayang kita. Bukan, dilindungi, siapa yang berani kan nggak ada yang. Iya kan mulia. Bang Fikri tahajud nih. Siapa yang ngomong Bang Fikri? Pasti dilindungin. Jadi yang lindunginnya yang mati. Bang Fikri selamat. Yang mulia berarti. Yang mulia dia tinggal. Kalau Yang mulia. Ya. Lu sekali yang mulia gitu ya. Dia kan sekali yang mulia. Ampun kamu. wah maafkan saya, aduh saya gagal lagi gitu ya. Sampai lupa DP tak kasih. Bukan. Tahajud tuh bikin mulia, rezeki nggak putus. Itu caranya iman. Iya. Iman. Iya. Ya, sekarang gue bertanya sama yang lain. Lu Iya Bang Jamal. Udah diem. Lu diam. Oke, yang lain. Lu kalau diserang alien lu ngapain lu? Lu dah apa? Lu ngapain lu? kalau diserang kalian mah, Lu ngapain? ya kita serang Apa sih balik. Bang? Kita serang balik kan tuh. Wangian ya. Pakai gigi. Mau mundur ya, mau Iya, mundur. udah ribu. Iya, damai boleh ribut boleh. Oke, Bogor. Lawan arah aja berani apa lawan arah? Itu gila. Enggak pakai helm lagi. Dennis. Lu kalau diserang alien gimana? Gue tuh dari tadi ketawa, gue bingung nih alien aja kayak gimana bentuknya gue nggak tahu. Ini Men, kalau kira-kira beneran diserang alien nih, lu ngapain lu? Aliennya kayak di film maksudnya. Iya, Men in Black. Anggaplah yang matanya gede gitu deh, yang rangkong yang Kayak gue ketawain dah. Enggak apa-apa ditembak juga ketawa dulu. ketawain terus toyor jelek banget. Iya. Kan dibully, abis ini dibully aliennya. Pundung. Dihujat sama netizen. Enggak, kalau Depresi, bunuh diri. Lu ri. Apa alien ya? Alien tuh dulu udah pernah turun ke bumi tau bang? asli. Di India, iya ada alien Bentuknya gimana? Gua tahu jadu aja. Itu ceweknya cakep banget itu. Priti Sinta. Iya itu. Oh, cakep dulu, banget itu. ya gambarnya begitu lucu. Lucu, hijau. Kalau Preketek. Ibo. Kalau lu diserang alien. Kalau diserang alien. Dia mah ke Padang kan. Oh iya. Padahal enggak ada alien. Alfamart aja enggak ada, apalagi alien. Hah? Enggak juga. Emang nggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Di sana kan buat lokal, khusus untuk Khusus lokal. Ya, UMKM lokal. Bagus kan masyarakatnya. Keren. Wah keren. Yang penting masyarakatnya. Alien itu bukan masyarakat lagi. Mana mau masuk? Enggak ada itu alien di sana. Jadi tidak mematikan usaha-usaha kecil. Padang. Sekarang gua nanya kalau diserang alien gimana? Gua sama Doraemon. Kalau aliennya belum vaksin, Ah, lu Enggak boleh masuk. Masuk. belum vaksin. Berarti nggak bisa diserang alien gitu. Bisa kan bisa dibocorin. bayar ya? Bayar. Bayar kartu Belum. vaksin. Belum ada sekarang. Belum ada ya? Mau ada. Lu tak. Enggak, ini kayak misalnya alien beneran ada gitu. Iya, beneran misalnya gitu. Kan kayak di kitab-kitab kan kayak makhluk langit yang beneran ada gitu. Cuman kalau misalnya beneran dia nampak turun nyata, iman masih berlaku nggak sih? Nah, itu jadi pertanyaan lagi tuh. Wah, baru jawab biasa kayak gini. Iman itu Gue malah nanya ke situ loh, kayak terlepas dari alien menyerang apa enggaknya nih. Kalau misalnya dia Datang. kita udah bisa membuktiin nih alien tuh ada beneran. Terus konsep agama tuh ntar jadi gimana tuh? Berarti alien tuh dajjal. Alien Islam nggak? Lanjut maju. Enggak, tapi kan alien juga ada yang baik kalau kita baikin. Asik kalian. Alien itu Siapa? jin. Siapa alien baik? Dadu, jangan Dia nolong Alien baik. Cantik banget nonton dah. Dia makanya Ya, tapi sekarang bisa, tapi bisa jadi sih. Bisa jadi alien sebenarnya tujuannya datang bukan nyerang. Bukan, kita silaturahim. Kita yang parno. Kita yang kepala. Parno. Jadi jangan parno. Tabayun aja. Kalau alien datang menyerang, Keren banget lu. Santai. gue mau santai. Lo bang. Kalau ada alien datang ke Indonesia, gue santai. Gue cuma tinggal apa namanya istilahnya orang-orang ini anak-anak Maduraan. Sekarang kok. Bro, adepin paling dipretelin. Jadi bagus nih bisa juga ya. Kiloin ya Kata, bener. ya kan? Kan itu kan? yang penyeimbang ekonomi itu Romuald itu. Kan ini apa sih siapa Soleh belum pernah bilang alien kalau datang ke Indonesia kaget dipretelin orang Madura pulang nggak bisa pulang lagi. Di kilo pesawatnya Minta tolong balikin atuh. di kilo tuh pesawat pasti. Yoi. Ya ampun. Dan dia pasti minder
Kenapa? Begitu dia nyerang, yang terjadi kita bukan nyerang balik negara ini. Nonton dulu sambil ditemenin sama tukang kaca, tukang sekoteng, viral di Indonesia. Akhirnya jadi artis. Di wawancara kehidupannya, yang sedih-sedih. Iya, ditanya background keluarga, orang tuanya miskin apa kagak. Sebenarnya nyerang Bumi itu feelingnya gimana? Iya. Perasaannya gimana? Nggak jadi nyerang, jadi gue santai aja kalau diserang sama elit, santai gue nggak mungkin lah. Jadi kira-kira nggak mungkin diserang gitu, paling ya begitulah pola-polanya. Rame mereka. Diajak collab. Tapi kalau udah terkenal suruh bikin parpol. Bikin konten kayak kita gini bikin streamingan, dan delegasi buat naikin engagement. Pemerintahannya Pemerintahan lagi. Alien punya mulut nggak sih? Punya mulut? kayak lu. Alien ada apa kagak ya kita masih kagak tahu. Pakai nanya punya mulut apa kagak. Bentuknya aja kayak gimana? Siapa tuh kayak cumi-cumi kayak sotong. Atau mungkin lebih keren dari kita, lebih ganteng. Iya, lebih ganteng. Kan kitanya aja kan. Kita kan berimajinasinya tuh dengan ego. Mungkin lebih bagus dari kita karena kita nggak mau dikalahin. Nggak mungkin, memang kita yang sempurna manusia. Kan sempurna bukan ganteng. So asik nih abang nih lama-lama nih. Bukan yang ganteng Nabi Muhammad. Iya nih, udah mulai kesel nih. Yang paling ganteng Nabi Yusuf. Kita benerin. Oh ini benerin. Nabi Muhammad itu manusia paling sempurna. Nabi Muhammad ketutup cerita kegantengannya karena akhlaknya. Tapi sebenarnya yang paling ganteng itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu levelnya udah bukan ganteng. Dia di luar lingkaran. Kalau itu benar. Iya. Ganteng itu untuk yang manusia doang. Kalau Rasulullah tuh udah bukan sekedar manusia deh. Kekasih Allah. Udah jelas paling ganteng itu mah enggak usah disamain. Beda circle doi. Bukan maksudnya sempurna, Bang. Sempurna. Nah, ini kan ngomonginnya ganteng, sebatas ganteng. Iya, kayak ada nggak mungkin alien ganteng, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lah orang alien ada apa nggak ada aja belum tentu mungkin. Iya, ganteng. Jadi ini kan penampakan alien itu kan imajinasi kita. Kita siapa nih alien pertama kali? NASA. Oh NASA. Iya. NASA emang ada? Ada pedangdut. NASA-nya ada. Rasanya ada. Data risetnya yang kita nggak pernah tahu ada beneran apa kagak. Boleh ini boleh aman. Atau sci-fi dia. NASA punya siapa? NASA punya Amerika. Mary ini. Sama Jamal. Jamal Joker. Jamal lu di NASA, Mang. Dulu kerja di NASA dia Jamal. Lu tahu ya, sama Jamal kenal dulu ya. Dulu gua satu nongkrong bareng gua jualan kebab di sono di perempatan ini Cimanggis. Cuma Jamaludin anjing. Ya udahlah, pokoknya intinya mau diserang apa nggak diserang sama alien, yang penting kita menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang tidak baik. Menjadi manusia yang manusia, bukan manusia yang pura-pura jadi manusia. Bukan manusia. Jadi manusia yang ingat berbagi. Berita terakhir. Oh, masih ada? Ada lagi berita. Waktunya habis. Berita Nanti buat berita apa lagi sih? Ini harus baca berita. Udah menutup nih ah. Berita terbaik. Apa tuh coba? Terakhir. Cuma Berita apa lagi nih? Aliennya udah aneh anjing. Lampu merah lagi mah. Kayaknya udah nggak ada, kapan dinaikin sih? 2 cowok masuk toko sepatu, pas nyobain langsung kabur, ketangkap warga. 1 lari dikejar warga, digebukin sampai jelek. 1 lagi nggak jadi digebukin karena udah jelek. Ketemu lagi di episode kedua terakhir hari Selasa. Ya, selamat sahur, assalamualaikum. Selamat gini hari. Bersama saya Hari, Berita Magic. Terlihat di simpang lampu merah beberapa pemuda terpapar virus jenis baru. Menurut warga sekitar, kejadian terjadi pada Asyar. Beberapa anak muda yang awalnya normal mendadak berjoget tanpa bisa menghentikan jogetan itu sendiri. Ya jadi awalnya mah kelihatannya normal-normal aja, tidak ada gimana-gimana gitu. Terus tiba-tiba teh orang-orangnya pada joget nggak bisa berhenti. Diberhentiin juga nggak mau berhenti, joget terus. Nggak tahu katanya mah virus baru ya. Menurut informasi pihak terkait, Badan Mensana Incorporesano kini sedang mempelajari virus ini sembari membuat vaksin yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat dengan format MP3. Baik, sekian berita kali ini. Terima kasih. Saya Hari, Berita Magic. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pada stres. Daripada pusing, mending kita SKJ. Yuk, gerakin tubuh biar sehat katanya.
Berangkat. Aduh pusing, 7 keliling. Hujan gak datang, juga gak ada angin. Dia yang datang, gua yang pusing. Bikin hidup jadi mulai ke potak panting. Makin kesini semua makin serba salah. Gua begini salah, gua gitu tambah salah. Katanya boleh, tapi faktanya kagak. Oh ternyata semua wacana. Ada yang bilang ini cuma propaganda. Ada yang bilang ini semua kisah nyata. Gua tambah bingung harus percaya siapa. Yang jelas ini perut 2 hari kagak ada isinya. Mau marah, marah sama siapa? Semua benar, gak ada yang salah. Semua bilang nanti pasti ada solusinya. Tapi nyatanya kayak yang udah-udah. Mending jogetin aja, lawan dengan bahagia. Ayo joget semua, bersama vaksin ada. Semua tangan di udara, buang semua amarah. Kita lawan mereka, bersama vaksin ada. Dompet kagak ada penghuninya. Cek di ATM duit lewat juga kagak. Ngeluh percuma gak akan ada artinya. Coba cari nafkah celahnya gak ada. Ujung-ujungnya balik lagi ke rumah dengan tangan hampa tanpa bawa apa-apa. Bocah pada nangis, bini marah-marah. Berusaha sabar, pala gue pecah. Jangan tersinggung apalagi marah-marah. Ini lagu kagak nyindir siapa-siapa. Tapi kalau baper atau mulai merasa, ya berarti situ. Oh ya udah, sampai jadinya. Mikirin ini gak ada ujungnya. Yang penting kita sehat semua. Bersama vaksin ada, kita sehat. Mending jogetin aja, lawan dengan bahagia. Ayo joget semua, bersama vaksin ada. Semua tangan di udara, buang semua amarah. Kita lawan mereka, bersama vaksin ada. Jogetin aja, lawan dengan bahagia. Ayo joget semua, bersama vaksin ada. Semua